Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 201, Hadiah untuk Vena Naga. Puncak-puncak yang tertutup salju. Sulin, seorang jenius dari Akademi Bela Diri Changxing, dan Zhou Rong, seorang jenius dari Rumah Perdana Menteri, masih bingung karena kata-kata Ling Feiyu sebelumnya. Diikuti oleh roh Phoenix Yuan, Ling Feiyu sekali lagi melewati kabut dingin dan muncul di hadapan mereka. Wajah mereka berdua langsung berubah dari linglung menjadi biru besi, dan mata mereka menatap Yun Hao, yang sedang memeluk pinggang Ling Feiyu. Sulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak senior Feiyu, bahkan jika Anda tidak ingin membicarakan urusan pribadi anak-anak Anda untuk saat ini, Anda tidak boleh hanya menarik limbah sebagai perisai Anda." Petik 2. Zhou Rong juga mengangguk dan berkata, "Nona Ling, saya bisa menunggu Anda, tetapi saya harap Anda tidak bercanda dengan reputasi Anda." Petik 2. Tidak ada yang mau percaya bahwa ini benar. Ling Feiyu meraih tangan Yun Hao dan berjalan turun dari roh Phoenix Yuan. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan serius, "Saya sudah mengatakan sekarang, suami saya datang kepada saya, dan sekarang, suami saya telah tiba, jadi tolong jangan ganggu reuni suami dan istri kami di sini, dan kalian berdua akan turun gunung." Petik 2. Ling Feiyu kembali menatap Yun Hao, senyum di wajahnya. Senyumnya hanya untuk Yun Hao. Ketika dia melihat Sulin dan Zhou Rong lagi, wajahnya penuh embun beku, dan berkata, "Jika kalian berdua harus memengaruhi reuni suami dan istri kita di sini, maka aku hanya bisa menyinggung perasaan." Petik 2. Saat berikutnya, roh Phoenix Ling Feiyu tiba-tiba menggulung nyala api yang menakutkan. Api Phoenix, kuat dan menakutkan, melampaui api yang diperoleh teratas, dan bahkan sebagian besar api bawaan tidak sebanding dengannya. Dan apa yang dimiliki Ling Feiyu tidak hanya sesederhana Phoenix Yuan Spirit, pada saat ini, dia bahkan melepaskan asal-usul fisik klan kuno. Sebelum pergi ke Akademi Bela Diri Changxing, dia hanya berubah menjadi pembudidaya alam laut. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia telah memadatkan roh Yuan dan memadatkan geng Yuan. Sulin adalah seorang yang berat di alam Jindan, dan Zhou Rong adalah penyihir formasi kelas menengah di peringkat Suan, tetapi di bawah kekuatan Ling Feiyu, mereka berdua merasakan penindasan yang sangat mengerikan. Api sejati Phoenix yang menakutkan memicu gelombang panas yang luar biasa, dan dalam sekejap, kabut dingin di sekitar puncak salju benar-benar menyebar. Di kaki gunung, jelas untuk semua, saya melihat gambar puncak gunung. Phoenix, untuk Yun Hao. Saya sebenarnya ingin bergerak pada Su Gongxi dan Zhou Gongxi. Petik 2. Ya Tuhan, aku masih tidak percaya itu benar. Mengapa Phoenix dari Akademi Bela Diri Changxing jatuh cinta pada Yun Hao? Tidak ada yang layak menjadi Phoenix. Bahkan jika Yun Hao adalah seorang super jenius dari Akademi Bela Diri King Feng, dia tidak layak untuk. Sulit bagi semua orang untuk menerima adegan ini, merasa bahwa itu tidak benar, dan mungkin ada cerita tersembunyi lain di baliknya. Pria gendut itu tersenyum dan berteriak, "Sejujurnya, Ling Feiyu, burung Phoenix dari Akademi Bela Diri Changxing, adalah istri saudaraku Yun. Dengarkan semuanya untukku dengan jelas, itu bukan kekasih, ini istri. Mereka sudah menikah, kekasih masa kecil, 2 tebakan kecil, cinta dan kasih sayang. Itu adalah pasangan yang sempurna yang dibuat di surga." Petik 2. Xiao Hei tumbuh lagi, meludahkan mulutnya, dan mulai berbicara omong kosong, "HMPH, tuanku, dan nyonya rumahku, telah sepakat bahwa aku akan melahirkan tuan kecil tahun depan. Apakah itu pria atau wanita? Namanya sudah dipikirkan." Petik 2. Meskipun Dong Fang Xiu juga menganggap adegan ini terlalu tidak masuk akal. Tapi, apa yang paling penting saat ini? Tentu saja, itu adalah penipu bagi Yun Hao. Kakakku Yun berbakat, tak tertandingi di dunia.
Adik iparku memikat kota dan negara, keanggunannya tiada taranya. Mereka berdua baik dan penyayang. Kalian orang-orang bodoh, buka matamu dan perhatikan baik-baik, ini adalah pasangan peri legendaris. Di puncak gunung, Su Lin dan Zhou Rong sangat malu. Dalam hal ini, apakah mungkin untuk menarik Yun Hao dan bertarung? Meskipun mereka memiliki ide ini, Ling Feiyu telah menyatakan berulang kali bahwa ini adalah suaminya. Bahkan jika dia mengalahkan Yun Hao, itu tidak akan masuk akal, tetapi akan membuat situasinya semakin memalukan. Wajah Su Lin menjadi pucat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kakak senior Feiyu, kamu masih harus mencari cara untuk menjelaskan masalah ini kepada Din Li. Jangan lupa, kamu akan pergi ke Akademi Chang Yudao setelah beberapa saat." Petik 2. Ling Feiyu, Din Li sudah tahu tentang masalah ini. Selebihnya, saya tidak akan mengganggu kakak senior Su. Petik 2. Ekspresi Su Lin suram, dia mendengus dingin, menjentikkan lengan panjangnya, dan terbang menjauh di langit. Zhou Rong melirik Ling Feiyu dengan sangat enggan, paling. Pada akhirnya, Anda hanya bisa menginjak pola roh dan menghilang. Tidak ada orang lain. Ling Feiyu meringkuk di pelukan Yun Hao dengan lebih santai, diam-diam menikmati waktu berduaan dengan Yun Hao. Tiba-tiba, Dongfang Xiu, yang berada di kaki gunung, berseru, "Mencium. Kakakku Yun mencium adik iparku." Petik 2. Pria gendut itu menamparkan bagian belakang kepala Dongfang Xiu lagi, dan berkata, "Jangan melihat sekeliling." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, mata kecilnya yang seperti kacang hijau membelalak. Semua orang juga pernah melihat adegan ini. Namun, itu hanya sekilas, karena, saat Ling Feiyu menghilangkan kekuatan roh Phoenix Yuan, gelombang panas yang melonjak menghilang, dan kabut dingin sekali lagi mengaburkan gambar puncak gunung. Panjang, Yun Hao dan Ling Feiyu sedikit terpisah, dan nafas keduanya agak berat. Pipi Ling Feiyu merah, matanya sedikit berkabut. Dia menatap Yun Hao, dan berkata, "Apakah kamu keberatan aku pergi ke Akademi Chang Yudao?" Petik 2. Niat awal Yun Hao adalah membiarkan Ling Feiyu keluar dari sistem Akademi Bela Diri Changxing. Lagi pula, menurut apa yang dia tahu, jika Ling Feiyu pergi ke Akademi Chang Yudao untuk bersaing memperebutkan posisi orang suci, dia pasti harus mengembangkan teknik memadamkan emosi dan keputusasaan. Tapi sekarang, mendengarkan nada bicara Ling Feiyu, dia merasa bahwa Ling Feiyu tampaknya memiliki kerinduan untuk Akademi Chang Yudao. Tatapan Yun Hao bertemu dengan Ling Feiyu, dan berkata, "Saya menghormati keputusan Anda." Petik 2. Jika Ling Feiyu benar-benar pergi, bahkan jika dia harus berlatih teknik menghancurkan emosi dan kepunahan, Yun Hao masih memiliki sarana untuk membantunya mempertahankan kemanusiaannya yang utuh. Hal utama adalah jika Ling Feiyu pergi ke Akademi Chang Yudao dan menjadi orang suci, maka keselamatannya cukup untuk menjamin, setidaknya, Akademi Chang Yudao tidak akan membiarkannya jatuh ke dalam situasi hidup dan mati yang berbahaya. Ling Feiyu terdiam sejenak dan berkata, "Saya ingin pergi ke Akademi Chang Yudao." Petik 2. Setelah berbicara, Ling Feiyu buru-buru menjelaskan, "Saya menemukan alasan mengapa Aula Iblis Darah membunuh lusinan orang dari keluarga Ling saya. Ini adalah perintah dari Kuil Hades Darah." Kuil Hades Darah adalah raksasa di kerajaan kuno Xia besar. Aula Iblis Darah dinasti King Feng hanyalah cabang dari Kuil Hades Darah. Saya juga menemukan alasan mengapa Kuil Hades Darah memerintahkan penghancuran keluarga Ling saya. Karena, mereka ingin menemukan ini. Petik 2. Pada saat ini, Ling Fei, cincin penyimpanan di tangan Rein, cahaya menyala, dan sesuatu seperti tulang belakang muncul di tangannya. Begitu benda ini muncul, tiba-tiba, roh Qinglong Yuan di tubuh Yun Hao tiba-tiba menjadi aktif, seolah-olah dia sangat bersemangat. Kekuatan Yun Hao melonjak di tubuhnya, dan dia segera menekan roh Qinglong Yuan,
dan dia melihat benda di tangan Ling Feiyu yang seperti tulang belakang, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Orang lain mungkin tidak tahu apa itu, tapi Yun Hao mengetahuinya dengan sangat baik. Ini adalah Vena Naga. Vena Naga, keberuntungan dinasti dan negara lahir. Keberuntungan adalah hal yang misterius dan halus. Tetapi ketika keberuntungan berkumpul dan memelihara untuk waktu yang lama, itu dapat mengubah yang tak terlihat menjadi berwujud dan melahirkan pembuluh darah naga. Begitu pembuluh darah naga keluar, kekayaan nasional makmur, dan kemakmuran negara dapat terus memelihara pembuluh darah naga, dan pada akhirnya, bahkan dapat mengubah pembuluh darah naga menjadi naga sungguhan. Yun Hao bisa menyimpulkan bahwa keberuntungan dinasti Qing Feng masih jauh dari mencapai tingkat di mana ia dapat membiakkan dan memelihara pembuluh darah naga. Ditambah dengan kata-kata Ling Feiyu barusan, itu juga berarti bahwa bagian pembuluh darah naga ini berasal dari kerajaan kuno Xia besar, dan dia dapat menentukan bahwa ini hanya sebagian dari pembuluh darah naga dari kerajaan kuno Xia besar. Ling Feiyu, inilah yang saya temukan beberapa waktu lalu ketika saya kembali ke rumah leluhur bobrok di mana keluarga Ling belum berkembang, dan ayah saya menyembunyikan benda ini dan sepucuk surat di ruang bawah tanah di rumah leluhur tempat saya dulu bersembunyi ketika saya masih kecil. Dalam surat itu, asal-usul benda ini dicatat. Saat itu, ayah saya terluka parah, hidup dan mati dipertaruhkan, dan ibu saya pergi ke kerajaan kuno Xia besar untuk menyelamatkannya dan mencegat sebagian pembuluh darah naga. Awalnya, ibuku berencana untuk mengirim bagian pembuluh darah naga ini kembali ke kerajaan kuno Xia besar setelah cedera ayahku terkendali. Tetapi sebelum ibu saya bisa mengirim pembuluh darah naga kembali, dia ditemukan oleh keluarga misterius dan dipaksa untuk meninggalkan saya dan ayah saya. Kemudian, karena kecelakaan, nafas pembuluh darah naga bocor, menarik pembangkit tenaga listrik kuil Blood Hades, tetapi untungnya, ibu saya meninggalkan beberapa cara bagi ayah saya untuk memaksa mereka kembali. Kuil Hades darah enggan menyerah. Mereka mendirikan aula berdarah di dinasti Qing Feng untuk mengawasi keluarga Ling kami. Meskipun keluarga Ling telah menderita darah serangan diam-diam Tang, tetapi dengan sarana yang ditinggalkan oleh ibuku, keluarga Ling aman dan sehat. Sampai saya berusia 5 tahun, sarana yang ditinggalkan oleh ibuku tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, dan ayahku merasa bahwa mungkin ibukulah yang mengalami kecelakaan, dan kemudian, keluarga Ling, yang telah kehilangan perlindungan kekuatan yang kuat, diracuni oleh aula berdarah. Petik 2. Hanya itu yang dikatakan dan dilakukan. Wajah Ling Feiyu jelas sedih yang tidak bisa disembunyikan. Itu adalah pengalamannya yang paling menyakitkan. Kesedihan di wajahnya dengan cepat menjadi tegas lagi, dan dia berkata, bahkan jika saya menghancurkan aula iblis darah, itu tidak akan dianggap sebagai balas dendam yang berhasil. Musuh saya yang sebenarnya adalah kuil Hades darah dari kerajaan kuno Xia besar. Jadi saya ingin pergi ke Akademi Changyu Dao. Petik 2. Yun Hao membelai rambut Ling Feiyu dan berkata, bahkan jika kamu tidak pergi ke Akademi Changyu Dao, aku memiliki kemampuan untuk membantumu membalaskan dendam lautan darah balas dendam ini. Petik 2. Ling Feiyu, aku percaya padamu, tapi aku tidak ingin menjadi beban bagimu, aku ingin sendirian. Petik 2. Yun Hao mendengus dan berkata, oke, saya mendukung keputusan Anda, tutup mata. Petik 2. Ling Feiyu melakukannya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Saat berikutnya, kekuatan spiritual Yun Hao tersapu, bergegas ke lautan kesadaran Ling Feiyu, dan kemudian berubah menjadi gumpalan jejak dan tetap berada di jiwa ilahi Ling Feiyu. Itu saja. Ling Feiyu membuka matanya dan berkata, apa ini? Petik 2. Yun Hao, teknik untuk menumbuhkan kekuatan spiritual jiwa ilahi. Ingat, apapun situasinya, Anda harus mempraktikkannya setiap hari. Petik 2. Ling Feiyu mengangguk, aku pasti akan mendengarkanmu.
Petik 2 titik titik. Kemudian, dia memasukkan pembuluh darah naga di tangannya ke tangan Yun Hao, dan berkata, hal ini, meskipun melibatkan banyak hal, selama saya pergi ke Akademi Changyu Dao, dengan kekuatan saya untuk meningkatkan kecepatan, perhatian kuil Hades darah pasti akan terfokus pada saya. Jadi, Anda mengambilnya. Saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Anda bisa mencobanya, mungkin itu akan banyak membantu Anda dalam kultivasi Anda. Petik 2 titik titik. Yun Hao tidak menolak, dia mengambil alih pembuluh darah naga. Bagian pembuluh darah naga ini memang sangat berguna baginya. Roh Yuannya sekarang hanya level terendah dari naga hijau. Di atas sana, ada naga sungguhan, naga emas, dan naga langit. Melalui pembuluh darah naga, menyerap ki naga, ada peluang untuk membuat roh King Long Yuan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan membawa kekuatan yang lebih kuat. Bab 202, Alam Rahasia Reruntuhan Api. Setelah Yun Hao menerima bagian pembuluh darah naga ini, dia meringkuk dengan Ling Feiyu, berdiri di puncak-puncak bersalju ini, memandangi kabut dingin yang bergulung, menikmati waktu ketika mereka berdua sendirian. Tiba-tiba, di langit di atas puncak salju, semuanya membeku dalam sekejap, dan kemudian cahaya menjadi sangat cemerlang di bawah pembiasan es dan salju. Teratai salju putih bersih perlahan mengembun dan terbentuk dalam cahaya cemerlang itu. Meskipun teratai salju murni dan tanpa cacat, itu membuat langit di sekitarnya penuh dengan keindahan misterius dan seperti mimpi. Ini adalah hari ke-15 bulan lunar setiap tahun, keajaiban puncak salju, teratai salju kosong. Cahaya teratai salju menghilangkan sebagian dari kabut dingin, dan semua orang di kaki gunung samar-samar bisa melihat garis besar teratai salju yang kosong, serta pria dan wanita meringkuk bersama di puncak gunung. Emosi iri hati tumbuh tak terkendali di hati semua orang. Melihat keajaiban Void Snow Lotus yang mekar, senyum polos dan jernih muncul di wajah Ling Feiyu. Tatapan Yun Hao juga menatap Void Snow Lotus ini. Di mata orang lain, ini hanyalah penglihatan aneh yang dibiaskan oleh cahaya, tetapi menurutnya, ada misteri lain di dalamnya. Void Snow Lotus tidak muncul begitu saja. Itu memang disebabkan oleh pembiasan cahaya, tetapi teratai salju itu sendiri juga nyata. Badai salju, tunggu aku sebentar. Yun Hao tiba-tiba berbicara, dan ketika kata-kata itu jatuh, dia sudah terbang menuju lokasi Void Snow Lotus. Bawah, kerumunan naik turun lagi. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia masih ingin memetik Void Snow Lotus? Ketidaktahuan. Void Snow Lotus muncul setiap tahun, berlangsung setidaknya selama 100 tahun, dan dalam 100 tahun terakhir, banyak orang telah mencoba menjelajahi rahasia, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Petik 2. Ini adalah tontonan palsu pembiasan cahaya, Yun Hao, mungkinkah dia ingin melepas Void Snow Lotus? Itu lelucon. Petik 2 titik titik. Bunga di cermin, bulan di dalam air, Yun Hao bahkan tidak memiliki sedikit akal sehat ini, konyol, konyol. Wang! Seekor anjing menggonggong, mengguncang langit dan bumi. Xiao Hei langsung melemparkan pria yang menggoda paling keras ke tanah, dan cakar anjing itu dimasukkan ke dalam mulut orang itu, menghancurkan gigi orang itu. Jangan anggap ketidaktahuanmu sebagai penilaian tuanku. Xiao Hei menyeringai dan berkata dengan keras. Kerumunan terdiam. Anjing hitam besar ini, barusan menggunakan pantat anjing untuk duduk di wajah Lin Jiao, murid sejati Akademi Bela Diri Changxing, dan sekarang dia menghancurkan gigi orang lain dengan cakar anjingnya, yang benar-benar terlalu kejam. Pria gendut itu mengedipkan matanya dan berkata, apa yang ingin dilakukan saudara Yun? Petik 2 titik titik. Dongfang Xiu tertegun dan berkata, terserah. Saudara Yun tidak mengambil jalan biasa, itu benar. Petik 2 titik titik. Di mana Void Snow Lotus mekar, sosok Yun Hao melewati cahaya cemerlang dan terbang di sebelah Void Snow Lotus. Salah satu telapak tangannya tiba-tiba disegel, dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Klik, klik, klik.
Di permukaan Void Snow Lotus, retakan halus tiba-tiba muncul, dan suara retak yang renyah dibuat. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar dengan jelas, bahkan semua orang di kaki gunung mendengarnya. Semua orang tampak bingung dan terkejut. Itu hanya ilusi tontonan ilusi. Teratai salju kosong, mengapa mengeluarkan suara retak yang nyata? Mungkinkah suara juga ilusi? Setelah beberapa napas waktu, teratai salju kosong putih bersih benar-benar hancur, berubah menjadi sedikit cahaya putih dan jatuh, dan semua cahaya putih yang rusak menyatu menuju lokasi tertentu di puncak salju. Berdengung, raungan pedang yang tajam bergema di antara langit dan bumi. Pedang Suksin Yun Hao sudah terhunus, dan bila pedang itu menebas aura pedang yang ganas, merobek es tempat cahaya putih yang pecah berkumpul. Koyak di es, teratai salju perlahan berkibar. Teratai salju hanya seukuran telapak tangan, dan semua kelopaknya seperti kalsedon kristal es. Jika dunia merdeka, tidak ternoda dengan debu sedikit pun, murni dan menyeluruh. Teratai salju, benar-benar ada teratai salju. Yun Hao, dia menemukan teratai salju yang asli. Seruan mendidih di kaki gunung. Orang-orang yang masih mengejek dan menggoda barusan merasa pipi mereka panas dan sakit saat ini. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan kemudian dia melepas teratai salju, dan kemudian dia terbang kembali ke Ling Feiyu dan menyerahkan teratai salju kepada Ling Feiyu. Teratai salju berusia 1000 tahun tidak buruk. Menanamnya di dunia asalmu akan membantumu berkultivasi. Petik 2. Ling Feiyu sekarang dipadatkan oleh roh Phoenix Yuan yang mengendalikan kekuatan api. Tetapi ketika Yun Hao membuka segel di tubuhnya, dia memasuki dunia asalnya. Fisik klan kuno luar biasa, dan dapat mengendalikan segala jenis energi antara langit dan bumi. Ling Feiyu mengangguk dan mengambil teratai salju gunung es. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, gelombang panas datang dari timur dan menyapu salju. Puncaknya, menyebar ke kejauhan. Awalnya, angin dingin berubah menjadi pisau merah panas saat ini. Salju di bagian atas salju mencair dengan kecepatan yang sangat cepat. Situasi ini tidak hanya terjadi di puncak salju, tetapi juga dengan Yun Hao, yang berdiri di puncak-puncak salju, sejauh mata memandang. Es dan salju yang menutupi bumi mencair, dan suhu antara langit dan bumi segera naik menjadi panasnya musim panas. Mata Yun Hao melihat ke timur tempat gelombang panas ini datang. Langit di kejauhan berwarna merah, seolah-olah nyala api tak terbatas naik dan menyala. Ling Feiyu memandang Yun Hao dan berkata, mungkin ada sesuatu yang sangat besar terjadi di sana. Aku akan kembali ke Akademi Bela Diri Changxing dulu dan mencari tahu beritanya. Petik 2. Yun Hao mengangguk. Penglihatan seperti itu sangat tidak biasa, dan dapat mengubah dunia ini dari musim dingin menjadi panas terik dalam sekejap mata. Energi ini luar biasa. Perpisahan akan segera dilakukan. Ling Feiyu enggan, dan memeluk Yun Hao erat-erat untuk sementara waktu, lalu melepaskan tangannya dan berkata, jika aku benar-benar pergi ke Akademi Changyu Dao, kamu pasti akan datang kepadaku, kan? Petik 2. Yun Hao mengangguk, di ujung dunia, aku akan pergi kepadamu. Petik 2. Ling Feiyu bersenandung, lalu memeluk leher Yun Hao lagi, dan bibirnya menutupi bibir Yun Hao dengan hangat. Ketika puncak salju longsoran salju karena pencairan salju yang cepat, Ling Feiyu melepaskan tangan yang memegang leher Yun Hao dan berkata, jangan berbohong padaku, kamu harus datang kepadaku. Setelah itu, dia berbalik dan mengusir Phoenix Yuan Spirit. Dia tidak berani melihat ke belakang. Dia takut jika dia melihatnya lebih banyak, dia enggan untuk pergi. Menghina. Hujan sudah hilang. Yun Hao tidak berlama-lama lagi, dan segera melompat dari puncak gunung, dan tubuhnya jatuh ke kaki gunung dengan kecepatan tinggi. Ketika dia mendarat, kecepatannya tiba-tiba melambat, dan dia menjadi halus. Pria gemuk, Xiao Hei, dan Dongfang Xiu segera muncul. Saudara Yun luar biasa. Pembukaan Dongfang Xiu adalah pemotretan yang menyenangkan.
Yun Hao melihat sekeliling, dan semua orang tampak bingung. Dongfang Xiu, saudara Yun, saya tahu apa yang terjadi, Anda bertanya kepada saya. Petik 2 titik titik. Pria gendut itu menamparkan kepala Dongfang Xiu dan berkata, jika kamu tahu, katakan saja, apa penjualannya? Petik 2 titik titik. Xiao Hei juga menatap Dongfang Xiu dengan mata tidak ramah, dan meraung beberapa kali. Pertunjukan Oriental. Saudara Yun, ini adalah tanda pembukaan alam rahasia reruntuhan api. Kali ini, Su Lin dari Akademi Seni Bela Diri Changxing dan Zhou Rong dari Rumah Perdana Menteri datang ke Kabupaten Beihan, terutama ke alam rahasia reruntuhan api. Dan bukan hanya mereka berdua. Akademi Guru Surgawi, serta halaman utama Akademi Bela Diri King Feng, juga memiliki orang yang datang. Apa itu alam rahasia reruntuhan api? Pria gendut itu bertanya. Dongfang Xiu, menurut legenda, ini adalah alam rahasia yang mungkin mengandung api bawaan, dan itu akan muncul di Kabupaten Beihan setiap 10 tahun sekali, dan saya tidak tahu banyak tentang spesifikasinya. Yun Hao, kembali ke Akademi Seni Bela Diri dulu. Petik 2 titik titik. Hal semacam ini, Bai Changfeng harus tahu secara detail. Jika benar-benar ada api bawaan, Yun Hao pasti harus masuk. Tubuh fisiknya sekarang terjebak pada tingkat tubuh harta karun yang sempurna. Dan jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus melakukan tembakan yang ganas. Jika Anda bisa mendapatkan salinan api bawaan dan menyelesaikan terobosan, itu pasti cukup. Bab 203, Api Bawaan. Begitu Yun Hao kembali ke Akademi Bela Diri King Feng, dia langsung pergi ke puncak utama dan menemukan Bai Changfeng. Bai Changfeng sedang berurusan dengan beberapa urusan seni bela diri di aula utama, dan ketika dia melihat Yun Hao datang, dia meminta yang lain untuk mundur. Penekan iblis ada di sini karena sesuatu di alam rahasia reruntuhan api. Bai Changfeng sudah menebak alasan mengapa Yun Hao mencarinya. Lagi pula, hari ini, tanda-tanda pembukaan alam rahasia reruntuhan api menyebabkan terlalu banyak gerakan. Yun Hao mengangguk dan berkata, aku akan memberitahumu tentang detail alam rahasia reruntuhan api. Petik 2 titik titik. Bai Changfeng, alam rahasia reruntuhan api, menurut legenda, didirikan oleh sekte yang kuat ribuan tahun yang lalu khusus untuk ujian murid-murid muda. Oleh karena itu, jika Anda ingin memasuki alam rahasia reruntuhan api, ada lapisan batasan, dan Anda hanya bisa menjadi anak muda di bawah usia 20 tahun. Sekte itu sekarang telah menghilang di sungai waktu yang panjang, kecuali alam rahasia reruntuhan api, yang muncul setiap 10 tahun, dan setiap kali muncul, itu akan bertahan selama sekitar 1 bulan. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang muda yang telah memasuki alam rahasia reruntuhan api, ada gumpalan api bawaan di alam rahasia reruntuhan api. Tapi apa sebenarnya api bawaan itu, dan bagaimana cara mendapatkan api bawaan, tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi godaan api bawaan terlalu besar. Bahkan jika Anda tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang cara menemukan api bawaan, setiap kali alam rahasia reruntuhan api dibuka, itu akan menyebabkan banyak jenius muda dari seluruh dinasti King Feng bergegas dan bertarung satu sama lain. Mungkin karena beberapa dekade terakhir ini, pertempuran itu terlalu sengit, dan banyak jenius muda yang rusak, dan kali ini alam rahasia reruntuhan api dibuka, dan Guru Surgawi Yuan Chunxing mengusulkan kepada Kaisar untuk secara ketat mengontrol jumlah orang yang memasuki alam rahasia reruntuhan api. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa gerakan yang disebabkan oleh tanda pembukaan alam rahasia reruntuhan api kali ini akan begitu besar. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di halaman utama Akademi Bela Diri Changxing, seorang Su Lin datang. Rumah Perdana Menteri datang ke Zhou Rong. Akademi Guru Surgawi, ada Luo Li. Halaman utama Akademi Bela Diri King Feng, He Dongliu datang. Keempatnya adalah beberapa jenius paling bergengsi di Kyoto. Selain itu, markas besar Gedung Baodan, serta Lembah Api, juga akan mengirim orang. Tetapi tidak ada berita tentang siapa itu saat ini. Petik 2 titik titik.
Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, apakah tidak ada tempat di Kabupaten Beihan? Petik 2 titik titik. Bai Changfeng, ya, apalagi, kuota Kabupaten Beihan benar-benar tidak terbatas. Selama Anda berusia di bawah 20 tahun, Anda bisa pergi jika Anda mau. Karena, Yuan Tianxi merasa bahwa sejak alam rahasia reruntuhan api muncul di wilayah Kabupaten Beihan, pasti ada alasan, mungkin, orang yang dapat menemukan api bawaan pasti berasal dari Kabupaten Beihan. Petik 2 titik titik. Yun Hao, alam rahasia reruntuhan api, kapan akan dibuka sepenuhnya? Petik 2 titik titik. Bai Changfeng, menurut hukum sebelumnya, itu akan lebih dari setengah bulan, dan yang terpendek akan terjadi dalam 3 atau 5 hari ini. Petik 2 titik titik. Yun Hao, aku akan pergi jalan-jalan. Petik 2 titik titik. Bai Changfeng sudah menebak bahwa Yun Hao akan pergi. Jika Yun Hao tidak memiliki pemikiran tentang masalah ini, dia tidak akan datang kepadanya sejak awal. Bahkan Yun Hao adalah penekan iblis dari Istana Bela Diri, tetapi dia tidak bisa menahan godaan api bawaan. Oke, aku akan mengaturnya. Berita tentang alam rahasia reruntuhan api segera menyebar ke seluruh kabupaten. Orang-orang yang telah tinggal di Kabupaten Beihan tahu bahwa ada tempat yang begitu istimewa di Kabupaten Beihan. Tinder bawaan, itu harta karun yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa di seluruh dinasti King Feng, semua alkemis dan penyuling menggunakan api yang diperoleh. Dan bahkan jika itu adalah api yang diperoleh, hanya sedikit orang yang terbaik, dan mampu memiliki api yang diperoleh sempurna tingkat tinggi sudah menjadi impian sebagian besar alkemis dan penyuling. Api tidak hanya berguna untuk alkemis dan penyuling, tetapi juga untuk seniman bela diri. Seorang seniman bela diri dengan api dapat melatih seni bela diri atribut api dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan memiliki efektivitas tempur yang kuat. Api bawaan adalah harta karun yang benar-benar dapat membuat orang-orang kuat yang telah melampaui alam jin dan bertarung, dan bahkan ingin mendapatkannya dengan putus asa. Namun, alam rahasia reruntuhan api hanya dapat memungkinkan orang di bawah usia 20 tahun untuk masuk. Jika seseorang bisa mendapatkan api bawaan, itu berarti mereka ditakdirkan untuk menjadi orang besar terkemuka dari dinasti King Feng di masa depan. Apakah kamu mendengar itu? Akademi Bela Diri Changxing sangat mementingkannya kali ini, dan akan mengirim barisan terkuat dari generasi muda untuk memasuki alam rahasia reruntuhan api. Petik 2 titik titik. Phoenix juga akan pergi? Tidak. Dia tidak akan pergi. Nyala api bawaan tidak berarti apa-apa baginya. Nyala api Phoenix-nya berada di atas sebagian besar api bawaan, dan bahwa Phoenix memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Yun Hao dari Akademi Bela Diri King Feng, dan Akademi Bela Diri Changxing pasti tidak akan membiarkannya keluar dengan santai. Petik 2. Juga, saya juga mendengar bahwa ketika alam rahasia reruntuhan api dibuka 10 tahun yang lalu, para jenius dari Akademi Bela Diri Changxing dan Akademi Bela Diri King Feng, di kedua sisi, bertarung sangat sengit di dalam, dan Akademi Bela Diri King Feng hampir musnah. Tidak heran, 10 tahun yang lalu, banyak jenius yang sangat terkenal dari Akademi Bela Diri King Feng menghilang dalam semalam, dan ternyata mereka mati di tangan para jenius Akademi Bela Diri Changxing. Kali ini, Li Xuanyin, dekan Akademi Bela Diri Changxing, sepertinya telah berbicara lagi, mengancam untuk mengatakan bahwa jika orang-orang dari Akademi Bela Diri King Feng berani memasuki alam rahasia reruntuhan api, jika ada, bunuh satu. Kalau begitu ayo pergi juga. Hehe, kamu memiliki kekuatan kecil ini, pergi dan mati. Kekayaan dalam bahaya, kekuatanku buruk, tapi bagaimana jika aku beruntung? Bagaimanapun, saya belum berusia 20 tahun, saya bisa masuk, dan jika saya mati, saya hanya bisa mengakuinya, mungkin, keberuntungan akan meledak, dan api bawaan akan jatuh ke tangan saya, maka masa depan saya akan sangat cemerlang. Petik 2 titik titik. Itu masuk akal, aku akan pergi juga. Saya tidak akan ikut bersenang-senang, saya ingin mencoba keberuntungan saya.
jangan hancurkan diri saya berkeping-keping. Gunung Yinbi. Di lemari besi darurat di bawah tanah, ada segunung tulang dan genangan darah yang menggelegak dengan darah. Seluruh tubuh Murong Guang basah kuyup dalam genangan darah, dan garis darah seperti cacing tanah berwarna darah ada di kulitnya. Permukaan kulit bergerak. Adik laki-lakinya Murong Ming datang dengan tergesa-gesa. Saudaraku, alam rahasia reruntuhan api telah terbuka. Petik 2. Diikuti oleh Kalajengking Dingin, tetua sisa dari sekte iblis api darah, juga muncul di ruang rahasia seperti hantu, dan berkata, temukan sekelompok bibit yang baik di bawah usia 20 tahun, sempurnakan mereka menjadi boneka darah, dan kirim mereka ke alam rahasia reruntuhan api. Jika Anda bisa mendapatkan api bawaan, itu secara alami yang terbaik. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan api bawaan, menggunakan kumpulan boneka darah ini untuk mengumpulkan ki dan darah para jenius muda itu akan sangat membantu kultivasi sutra api darah kita. Petik 2. Murong Guang membuka matanya dan menatap Murong Ming, matanya, bola matanya hitam, dan pupilnya berdarah, yang sangat aneh, dan berkata, lakukan apa yang dikatakan Elder Leng Scorpion. Petik 2. Murong Ming mengangguk dan berkata, selain itu, Akademi Bela Diri Changsing memimpin tim kali ini oleh Su Lin, seorang jenius dari Akademi Umum, dan Qinger juga diatur oleh Li Xuanyin untuk memasuki alam rahasia reruntuhan api. Petik 2. Murong Guang berpikir sejenak dan berkata, diam-diam hubungi Qinger, dan ketika saatnya tiba, serahkan boneka darah halus kepada Qinger untuk dikendalikan. Qinger memiliki status tinggi di antara murid-murid Akademi Bela Diri Changsing di Kabupaten Beihan, dan hanya dengan mengambil alih boneka darah sebagai dia dapat membunuh para jenius itu dengan lebih baik dan mengumpulkan ki dan darah mereka. Petik 2. Iya, Murong Ming segera keluar dari ruang rahasia. Leng Scorpion memandang Murong Guang yang basah kuyup di genangan darah, tertawa muram, dan berkata, Murong Guang, segera kita bisa melepaskan tangan dan kaki kita dan melakukan pekerjaan besar. Aku percaya bahwa tidak akan lama lagi seluruh dinasti King Feng akan menjadi milik kita. Hahaha. Petik 2. Bab 204, Badai akan datang. Pembukaan alam rahasia reruntuhan api yang akan segera terjadi menyebabkan sensasi di seluruh kabupaten. Akademi Bela Diri Changsing telah mengatur barisan terkuat untuk pertama kalinya, dan seorang wakil presiden Akademi Bela Diri Changsing memimpin orang-orang ke pintu masuk alam rahasia, siap untuk memasukinya kapan saja. Tetapi di sisi Akademi Bela Diri King Feng, ada pemandangan yang sangat memalukan. Kecuali Yun Hao, tidak ada yang mendaftar untuk pergi ke alam rahasia. Beberapa orang ingin pergi, tetapi mereka melebihi batas. Tapi lebih dari itu, jangan berani pergi. 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi di alam rahasia reruntuhan api kini telah menyebar. Orang-orang yang memasuki Akademi Bela Diri King Feng dibunuh oleh Akademi Bela Diri Changsing, dan hampir semuanya musnah. Dan kali ini, Akademi Bela Diri Changsing mengeluarkan kata-kata kejam lagi. Su Lin, seorang jenius dari Akademi Umum Akademi Bela Diri Changsing, terlalu terkenal. Bahkan jika halaman utama Akademi Bela Diri King Feng juga datang ke He Dongliu yang jenius, tetapi He Dongliu masih sedikit lebih buruk dari Su Lin. Di dalam aula utama kuil Seifu In, Dekan Bai Changfeng, Wakil Dekan Zhang, Kepala Guru Si Yanggang, dan Master Puncak dari 7 puncak berkumpul. He Dongliu dan Luo Li dari Rumah Sakit Umum Kyoto, serta Yun Hao, yang berinisiatif untuk pergi ke alam rahasia reruntuhan api, juga berada di aula utama. He Dongliu dan Luo Li sama-sama menatap Yun Hao. Sudah beberapa hari sejak mereka datang ke Kabupaten Beihan, dan mereka berdua telah mendengar banyak hal tentang Yun Hao. Di antara mereka, Luo Li menunjukkan rasa ingin tahu yang besar tentang Yun Hao, tetapi mata He Dongliu memiliki sentuhan ketidakkramahan. Bai Changfeng memandang ketiga anak muda itu dan berkata, tidak apa-apa, terlalu banyak orang yang masuk, itu mungkin bukan hal yang baik,
Pintu masuk alam rahasia reruntuhan api berangsur-angsur stabil, saya akan berangkat besok dan menunggu di luar pintu masuk. Petik 2. Wakil Dekan Zhang segera berkata, Dekan, saya akan memimpin tim kali ini. Petik 2. Qinlan, Master Puncak-Puncak Pedang Kekaisaran, adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, Wakil Presiden Zhang berdedikasi untuk mengolah dan memimpin tim ke alam rahasia reruntuhan api, saya pikir lebih baik memilih orang lain. Petik 2. Terakhir kali, Yun Hao pergi ke ngarai badai. Qinlan ingin melindunginya secara diam-diam, tetapi dibawa pergi oleh Zhang. Ketika Yun Hao melakukan persidangan murid inti, Penatua Zhou Yu ditangkap satu demi satu, dan Zhou Yu menurunkan semuanya. Tapi Bai Changfeng, Yang Gang, dan Qinlan sudah tahu di dalam hati mereka bahwa Wakil Dekan Zhang memiliki masalah besar. Alasan mengapa saya belum melakukan apa-apa pada Zhang hanya karena saya ingin memasang antrean panjang untuk menangkap ikan yang lebih besar. Perjalanan ke alam rahasia reruntuhan api ini, tentu saja Zhang tidak bisa bertanggung jawab. Wakil Dekan Zhang, masih ada beberapa hal di Akademi Bela Diri yang harus Anda tangani sekarang. Perjalanan ke alam rahasia reruntuhan api, saya sudah mendiskusikannya dengan kepala instruktur Yang Gang, dan dia akan memimpin tim. Kata Bai Changfeng. Wajah Zhang tanpa ekspresi, mengangguk, dan berkata, kalau begitu sesuai dengan kehendak dekan. Petik 2. Kemudian, tatapan Bai Changfeng menatap ketiga anak muda di aula utama lagi, dan berkata, kalian bertiga telah memasuki alam rahasia reruntuhan api bersama-sama, jadi mari kita saling mengenal sebelum kita berangkat, sehingga kerjasama akan lebih lancar di masa depan. Petik 2. He Dongliu segera menoleh, menatap Yun Hao, dan berkata, alam apa kamu? Petik 2. Tanpa menunggu Yun Hao menjawab, He Dongliu mendengus dingin dan berkata, jika saya tidak membuat kesalahan dalam penilaian, Anda akan berada di puncak alam pengumpulan roh paling banyak. Petik 2. Tubuh harta karun Yun Hao yang sempurna, sesuai dengan ranah seni bela diri biasa, memang hanya puncak dari alam roh pengumpulan. Untuk menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu, dia biasanya tidak menyembunyikan fluktuasi aura dari ranah kultivasi. Yun Hao memandang He Dongliu, yang nadanya penuh provokasi, dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Petik 2. He Dongliu, oke, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke alam rahasia reruntuhan api. Akademi Bela Diri King Feng, cukup bagi saya untuk memasukinya sendirian. Alam Anda terlalu rendah, bahkan jika Anda dapat menyeberangi perbatasan untuk bertarung, tetapi berapa banyak alam kecil yang dapat Anda seberangi untuk mengalahkan musuh. Kali ini, di sisi Akademi Bela Diri Changxing, ada beberapa puncak alam Yuangang, dan Sulin bahkan lebih kuat di alam Jindan. Jika Anda masuk, begitu Anda bertemu seseorang dari Akademi Bela Diri Changxing, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Dan saya tidak ingin ada yang menahan saya. Petik 2. Qinlan mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, He Dongliu, perhatikan kata-katamu, bahkan jika kamu berasal dari halaman umum, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini. Petik 2. Mata He Dongliu masih menatap Yun Hao, dan berkata, jika kamu tidak bersikeras untuk pergi, aku akan menjelaskannya dulu. Saya datang kali ini, pertama, untuk menemukan api bawaan, dan kedua, untuk menghapus rasa malu Akademi Bela Diri King Feng 10 tahun yang lalu. Jadi, jika Anda menyebabkan hambatan pada saya tidak akan peduli apakah Anda hidup atau mati. Petik 2. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, secara kebetulan, saya tidak berniat bergabung dengan Anda. Petik 2. Mari kita bicarakan. Yun Hao berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Luo Li, yang berasal dari Akademi Guru Surgawi, melihat sekeliling, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang Yun Hao,
Bagaimanapun juga ini adalah masalah Akademi Bela Diri King Feng, dan dari lubuk hatinya, dia merasa bahwa ranah Yun Hao terlalu rendah, dan jika dia pergi ke alam rahasia reruntuhan api, Yun Hao tidak akan berguna, tetapi akan menjadi beban. Setelah Yun Hao pergi, He Dongliu memandang Bai Changfeng dan berkata, "Din Bai, saya tahu bahwa Anda tidak puas dengan saya sekarang, tetapi saya tidak peduli. Selain itu, fakta bahwa Yun Hao memecahkan 2 rekor guruku di cabangmu tidak pernah diakui oleh Akademi Umum, kecuali dia pergi ke Akademi Umum suatu hari dan menjalani kembali 2 uji coba di Akademi Umum." Petik 2 titik titik. Sebenarnya, inilah alasan mengapa dia sangat menargetkan Yun Hao. Gurunya dikenal sebagai jenius sekali dalam 500 tahun. Dia memiliki kekaguman yang hampir buta pada gurunya Han Qiansan. Tapi sekarang, di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, ada Yun Hao, memecahkan 2 rekor percobaan yang ditinggalkan oleh gurunya saat itu. Dia tidak percaya. Dia mempertanyakan hasil persidangan Yun Hao. Menurutnya, Yun Hao jauh lebih buruk daripada gurunya, dan Yun Hao menipu dan menghancurkan gurunya. Rekor yang memprovokasi gurunya. Sebagai murid Han Qiansan, tentu saja dia tidak yakin, dan dia secara alami penuh permusuhan terhadap Yun Hao. Setelah berbicara, He Dongliu tidak peduli dengan reaksi orang-orang yang hadir, melengkungkan tangannya, dan kemudian mundur dari aula utama. Luo Li memandang Bai Changfeng, tersenyum, dan berkata, "Din Bai, kalau begitu tolong atur, sesuai dengan keinginan Yuan Tianxi, kirim Dongfang Xiu kembali ke Kyoto dulu." Petik 2 titik titik. Di luar halaman seni bela diri King Feng, 2 pria yang mengenakan sorban untuk menutupi wajah mereka berlari liar. "Xiuer, kenapa kamu bertingkah seperti pencuri? Dan tarik aku, jika seseorang melihatku berpakaian seperti ini, apakah kamu ingin nama depanku?" Petik 2 titik titik. Dongfang Xiu, orang gemuk mati, apakah kamu ingin pergi ke alam rahasia reruntuhan api? Petik 2 titik titik. Pikirkan, kakakku Yun akan pergi, tentu saja aku harus bersamanya. Aku akan pergi dan memberitahu master puncak-puncak binatang kerajaan kita. Tak perlu dikatakan, kita akan pergi sendiri. Mengapa? Kamu memanggil Luo Li dari Akademi Guru Surgawi, wanita kecil itu kuat, kamu bisa memberiku saudara Yun. Petik 2 titik titik. Panggil dia, saya tidak bisa masuk ketika saya meneleponnya, dan saya tidak tahu apa yang dipikirkan paman dan kakek ketujuh saya. Saat ini, mereka benar-benar ingin saya kembali ke Kyoto, dan mengatakan bahwa akan ada badai besar di Kabupaten Beihan selanjutnya. Mungkinkah, jika kamu tidak ingin kembali ke Kyoto, maka Luo Li masih bisa mengikatmu kembali? Bukannya dia tidak mengikatku. Apa? Tyrannosaurus Rex betina itu, emosinya sangat buruk, aku tidak sengaja melihatnya mandi saat itu, dia tertegun untuk mengikatku, menangis, membuat masalah, dan menggantungku untuk bertanggung jawab, untuk menikahiku. Hei, salahkan aku karena terlalu baik. Pria gendut yang berlari liar berhenti, dan satu-satunya mata kecil yang tidak terbungkus jilbab menatap Dongfang Xiu. Apakah kamu yakin kamu tidak sengaja melihatnya? Petik 2 titik titik. Dongfang Xiu, omong kosong, apakah aku tipe orang yang cabul? Petik 2 titik titik. Pria gemuk, TSK, Xiuer, apakah itu tampan? Dia dalam kondisi yang luar biasa. Petik 2 titik titik. Dongfang Xiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, palsu, sosoknya sangat biasa, jangan bicarakan, cepatlah. Jika aku ketahuan, aku tidak akan bisa pergi ke alam rahasia reruntuhan api. Petik 2 titik titik. Orang gemuk tidak bergerak. Dongfang Xiu, apa yang ingin kamu lakukan, pria gemuk mati? Petik 2. Pria gemuk, di masa depan, tolong undang saya untuk pergi ke gedung Kyoto Hongchen 100 kali, dan saya akan lari bersama Anda, jika tidak, saya akan memanggil seseorang untuk menangkap Anda sekarang. Petik 2 titik titik. Mati gemuk, hitung kamu kejam, oke, jangan katakan 100 kali, tidak masalah memanggilmu 100 wanita muda setiap saat. Pria gendut itu berlari dalam sekejap,
dan kecepatannya meroket. Kamu pria gemuk yang mati menungguku. Dongfang Xiu mengikuti di belakang dan mengutuk. Puncak pedang kekaisaran, kediaman Yun Hao. Ketika Yun Hao kembali dari aula puncak utama, dia melihat Si Feng berdiri di gerbang halamannya. Melihat Yun Hao, Si Feng segera melangkah maju dan berkata, "Saudara Yun, saya belum selesai membangun embrio pedang Anda itu, tetapi saya ingin berhenti sebentar dan pergi ke alam rahasia reruntuhan api bersama Anda. Di sisimu, pasti ada penolong. Aku sekarang telah mengolah 9 tubuh emas penempaan yang kamu berikan, dan kekuatanku telah meningkat pesat, jadi aku pasti tidak akan menahanmu." Petik 2. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terus tinggal di Akademi Bela Diri untuk menempa embrio pedang, perjalanan ke alam rahasia reruntuhan api, aku bisa menghadapinya. Aku punya intuisi, segera, akan ada badai yang datang." Petik 2. Sejak hari Chu Xinyu tiba-tiba datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, dan setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Hao merasa ada yang tidak beres. Selain itu, pencuri tua Murong Guang, yang ditakdirkan untuk mati bersamanya, juga menahannya terlalu lama dan tidak muncul. Menghitung waktu, luka-lukanya hampir sembuh. Sangat penting baginya untuk pergi ke alam rahasia reruntuhan api, untuk menemukan api bawaan, untuk mematahkan belenggu tubuh harta karun yang sempurna, dan untuk membuka jalur kultivasi tubuh roh. Dan embrio pedang dari pedang terbang penempaan Si Feng adalah hal yang sangat diperlukan baginya untuk menggunakan metode susunan pedang, dan itu juga sama pentingnya. Anda harus meningkatkan kekuatan tempur Anda ke tingkat yang besar sesegera mungkin untuk menghadapi kemungkinan badai selanjutnya. Bab 205, Uap Luar Angkasa. Si Feng berdiri di depan Yun Hao, dia mendengar bahwa di sisi Akademi Bela Diri King Feng, hanya Yun Hao yang mendaftar untuk pergi ke alam rahasia reruntuhan api, jadi dia berlari keluar secepat mungkin, ingin pergi dengan Yun Hao. Tapi Yun Hao menolak. Si Feng yang sederhana berpikir sejenak dan berkata, "Ketika kamu keluar dari alam rahasia reruntuhan api, aku pasti akan menyiapkan semua embrio pedang yang kamu inginkan." Petik 2. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Ini kerja keras." Petik 2. Si Feng menggelengkan kepalanya, "Kami berteman, terlebih lagi, Anda telah banyak membantu saya." Petik 2. Si Feng tidak membuang waktu di sini, dia bahkan tidak memasuki gerbang halaman, dia segera pergi, dan bergegas kembali ke puncak senjata kekaisaran untuk menempa embrio pedang. Setelah Si Feng pergi, Liu Yan, Yun Ying, dan Wang Wei dari puncak arai kekaisaran semuanya datang dan menyuruh Yun Hao untuk berhati-hati. Beberapa dari mereka ingin menemani Yun Hao bersama. Tapi sayang sekali mereka berusia lebih dari 20 tahun dan tidak bisa memasuki alam rahasia reruntuhan api. Di dalam halaman, Xiao Hei berbaring di tanah, "Tuan, tidak bisakah saya benar-benar masuk?" Petik 2. Yun Hao mendengus dan berkata, "Kamu akan dipromosikan ke kelas menengah peringkat Suan, manfaatkan waktu ketika aku pergi ke alam rahasia reruntuhan api, berlatih keras dan berjuang untuk terobosan." Petik 2. Di tubuh Xiao Hei, Ki Iblis menyatu dengan Ki Iblis, dan esensi kehidupan telah mengalami perubahan khusus, dan dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia dapat dipromosikan ke tingkat menengah dari peringkat Suan, itu dapat memainkan peran besar. Situasi ini, Yun Hao belum pernah ditemui di kehidupan sebelumnya. Setelah banyak upaya, dia menggabungkan latihan klan iblis dan warisan jalan iblis, dan membentuk latihan baru untuk Xiao Hei, yang cukup dapat diterapkan. Jika Xiao Hei tidak malas, dalam sebulan, dia akan menyelesaikan promosi, dan itu tidak akan menjadi masalah besar. Yun Hao melirik Xiao Hei, yang mengangkat bahu dengan lesu. Orang ini, itu nyata. Ketika seekor anjing terbiasa, itu bukan kemalasan biasa. Ketika aku kembali dari alam rahasia reruntuhan api, kamu belum dipromosikan ke kelas menengah peringkat Suan, ikuti saja pria gendut itu sebentar. Yun Hao menambahkan,
Seluruh tubuh Xiao Hei tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru berdiri dan berkata, "Tuan, saya akan berlatih latihan yang Anda berikan." Petik 2. Ikuti pria gemuk itu, mengerikan. Pria gendut itu telah mencoba berkembang biak dengan A dari Royal Beast Peak. Xiao Hei menyelinap ke puncak binatang kerajaan untuk melihat pelacur itu. Ini seperti babi, demi ketenaran seumur hidup, Xiao Hei lebih baik mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, gerbang Seifu Sakuin, Bai Changfeng, Yang Gang, dan Qin Lan berdiri di depan Yun Hao, He Dongliu, dan Luo Li. Bai Changfeng membuka mulutnya dan berkata, "Setelah diskusi, orang-orang yang akan membawamu ke alam rahasia reruntuhan api kali ini, selain pengajaran umum Yang Gang yang ditetapkan kemarin, juga akan menambahkan Master Puncak Qin Lan. Setelah Anda memasuki alam rahasia reruntuhan api, Anda tidak boleh impulsif, Anda harus berhati-hati. Api bawaan, tentu saja, itu penting, tetapi Anda tidak boleh terlalu gigih. Saya harap kalian bertiga akan masuk, dan kemudian kalian semua bisa keluar dengan selamat." Petik 2. Setelah itu, dia menatap Yang Gang dan mengangguk. Yang Gang maju selangkah, "Ayo pergi." Petik 2. Sebelum pergi, Luo Li memandang Bai Changfeng dan berkata, "Din Bai, pastikan untuk mengirim orang tambahan untuk menemukan Dongfang Xiu, dan setelah menemukannya, Anda dapat menggunakan cara yang kuat untuk mengirimkannya ke Akademi Guru Surgawi Kyoto." Petik 2. Dongfang Xiu melarikan diri kemarin dan tidak tahu harus pergi kemana. Tetapi Luo Li akan pergi ke alam rahasia reruntuhan api hari ini, jadi dia hanya bisa berharap Bai Changfeng dapat menemukan Dongfang Xiu. Mata Yun Hao berkedip dan menatap Bai Changfeng. Bai Changfeng ada di depan orang-orang. Tidak pantas untuk mengungkapkan identitas Yun Hao sebagai utusan iblis istana bela diri, jadi dia sepertinya berkata dengan santai, "Jika tebakan Anda benar, Dongfang Xiu seharusnya meninggalkan Akademi Bela Diri dengan Sujun dari puncak binatang kerajaan." Petik 2. Pertunjukan Oriental melarikan diri. Pria gendut itu juga melarikan diri. Kemana perginya keduanya? Pikiran Yun Hao melintas, dan dia tidak memikirkannya lagi. Kedua orang ini sama-sama goblin, dan mereka berdua menyelinap keluar, hanya untuk bagian mereka. Kemudian, di bawah kepemimpinan Kepala Guru Si Yang Gang dan Master Puncak-Puncak Pedang Kekaisaran, Qin Lan, kelompok itu keluar dari langit. Setengah hari kemudian, Yang Gang dan Qin Lan di depan mereka tiba-tiba melambat. Di daerah ini, gelombang panas yang terlihat berjatuhan dan melonjak, dan nafas yang terik seperti ujung jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Gelombang panas ini, meskipun akan menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi para biksu alam jindan, mereka tidak akan membahayakan. Yang Gang, Qin Lan, Luo Li, mereka bertiga mengangkat sepotong vitalitas emas untuk memblokir invasi gelombang panas. Lagi pula, jika Anda bisa merasa nyaman, mengapa repot-repot menemukan rasa bersalah? He Dongliu menemukan bahwa Yun Hao tidak mengambil cara apapun untuk memblokir gelombang panas, jadi dia juga mengertakkan gigi dan bertahan. Yun Hao benar-benar tidak merasa tidak nyaman sedikit pun. Dia sudah memiliki api di tubuhnya, dan apa yang dia kembangkan adalah tubuh fisik kuno yang menjadi dewa, tubuh dari tubuh harta karun yang sempurna, tanpa cacat dan rapi, sangat kuat. He Dongliu, yang bersaing dengan Yun Hao, bertahan sebentar, dan kemudian dia sudah berkeringat, seperti orang yang diselamatkan dari air, dan keringat di seluruh tubuhnya mengepul kabut putih tebal di bawah nafas terik. Melihat ini, Luo Li sedikit melambat, berdiri berdampingan dengan Yun Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Yun Gongxi juga merupakan cara mengolah tubuh, dan hasilnya luar biasa, kagumi dan kagumi." Petik 2. Kata-katanya sebenarnya setara dengan memberi He Dongliu mundur. Yun Hao mengolah tubuh fisiknya, dan He Dongliu merasa bahwa dia tidak perlu bersaing. He Dongliu mendengus dingin, dan kemudian menopang sepotong vitalitas untuk memblokir invasi gelombang panas di tubuhnya. Vitalitas membentuk topeng cahaya keemasan pucat,
menyelimuti He Dongliu, alis He Dongliu terkunci rapat, dan pangkal hidungnya berkerut. Baru saat itulah dia mencium bau keringat yang besar di tubuhnya. Selain itu, seluruh tubuh ditutupi dengan noda garam putih yang tersisa setelah penguapan keringat. Luo Li masih tersenyum, menoleh untuk melihat Yun Hao, dan berkata, Yun Gongxi seharusnya tidak tahu banyak tentang situasi di wilayah rahasia reruntuhan api. Tetapi Akademi Guru Surgawi, kami telah mengumpulkan beberapa informasi yang belum diungkapkan ke publik. Di wilayah rahasia reruntuhan api, ada beberapa area di mana ada roh elemen api. Peri elemen api ini parasit di tubuh beberapa binatang iblis, dan setelah membunuh binatang iblis, mereka dapat menangkap peri elemen api. Tapi peri Yuan api ini, bagaimanapun juga, tidak bisa mengeluarkannya. Setelah Anda meninggalkan alam rahasia reruntuhan api, roh elemen api akan menghilang. Akademi Guru Surgawi telah berspekulasi bahwa jika mereka mengumpulkan cukup banyak peri Yuan api, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan petunjuk api bawaan. Ini adalah peta alam rahasia reruntuhan api yang disurvei dan dipetakan oleh Akademi Guru Surgawi kami, dan beberapa tempat yang ditandai di atasnya memiliki roh elemen api. Mengatakan, Luo Li mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Baru saja, dia membantu He Dongliu meringankan pengepungan, dan kemudian mengirim informasi intelijen ke Yun Hao, yang dapat dianggap tidak menyinggung kedua belah pihak. Yun Hao mengambil peta dan berkata, terima kasih. Petik 2. Luo Li berkata sambil tersenyum, Yun Gongxi tidak harus sopan. Selain itu, saya juga memiliki peta di sini, yaitu tentang api yang dikumpulkan oleh Akademi Bela Diri King Feng Anda. Informasi tentang alam rahasia reruntuhan, Yun Gongxi juga menyimpannya. Petik 2. Kemudian, peta lain diserahkan kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil peta itu lagi, dan ada banyak titik merah yang ditandai di atasnya, dan salah satu area ditandai dengan lingkaran merah besar, dan kata-kata, sangat berbahaya, tertulis. Ini adalah area yang disebut Burning Body Valley di alam rahasia reruntuhan api. Area ini penuh dengan energi api misterius, dan baik mata telanjang maupun kekuatan spiritual tidak dapat menangkap jejak api. Tetapi selama Anda memasuki area ini, ki dan darah seluruh tubuh pasti akan terbakar tak terkendali. Saat memasuki Burning Body Valley, Anda harus menutupi seluruh tubuh Anda dengan vitalitas untuk mencegah kebocoran ki dan darah, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petik 2. Luo Li menjelaskan, dan kemudian berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. He Dongliu lah yang memberikannya kepadaku dan memintaku untuk memberikannya padamu. Petik 2. He Dongliu di depannya mendengus dingin, aku tidak memberitahunya. Petik 2. Luo Li tersenyum, oke, saya memberikannya kepadanya tanpa nasihat. Petik 2. He Dongliu berkata dengan dingin, ingat dengan jelas tempat mana yang bisa kamu kunjungi dan kemana kamu tidak bisa pergi, jika kamu main-main. Jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu jika kamu mati. Petik 2. Saat itulah itu terjadi. Gelombang panas di udara tiba-tiba mengembun, dan kemudian, gelombang panas meletus dan menyebar dengan hebat lagi, dan nafas yang terik meroket beberapa kali dalam sekejap. Bahkan Yun Hao harus menahan sepotong vitalitas saat ini untuk memblokir invasi gelombang panas. Pintu masuk ke alam rahasia reruntuhan api telah resmi dibuka. Yang Gang berhenti, dia melihat ke depan, dan berkata dengan nada serius. Mata semua orang juga melihat lokasi gelombang panas. Saya melihat pusaran air yang dibentuk oleh api muncul di udara, pusaran api perlahan berputar, dan ruang di sekitarnya berputar dengan keras. Bab 206, ada satu, bunuh satu. Pintu masuk ke alam rahasia reruntuhan api telah resmi dibuka. Pusaran api yang muncul di hadapan Yun Hao perlahan berputar, seperti cakram gerindra api besar, terus-menerus mendistorsi ruang. Api di sekitarnya menyala, terus-menerus berubah menjadi berbagai bentuk, dan suhunya sangat menakutkan.
Bahkan jika Yun Hao dan yang lainnya masih agak jauh dari pintu masuk sekarang, gelombang panas yang dibawa oleh api masih memengaruhi ki dan darah mereka, menyebabkan mereka mengalami perubahan yang sangat manik. He Dongliu, yang berasal dari Akademi Bela Diri King Feng, mengerutkan kening, dan berkata, kali ini ketika alam rahasia reruntuhan api akan dibuka, gerakannya sudah cukup besar. Setelah pintu masuk dibuka secara resmi, api meletus dari alam rahasia, dan bahkan secara serius mengganggu langit dan bumi dalam radius puluhan mil. Tampaknya bahaya di wilayah rahasia reruntuhan api kali ini akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Petik 2. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu tubuh Yun Hao dan berkata, di lembah tubuh pembakaran di alam rahasia reruntuhan api, ada kekuatan tak terlihat yang dapat memicu darah dan gas. Awalnya, situasi ini hanya akan terjadi jika Anda memasuki Burning Body Valley. Namun melihat situasi saat ini, energi tak terlihat yang dapat menyulut darah telah dicurahkan. Orang yang fokus pada kultivasi tubuh fisik memiliki ki dan darah yang kuat, dan tingkat bahaya di alam rahasia reruntuhan api jauh lebih besar daripada orang lain. Petik 2. Yun Hao memecahkan 2 rekor gurunya Han Qiansan, dan dia merasa ada masalah dengan nilainya, jadi dia tidak memperlakukan Yun Hao dengan baik, tetapi itu tidak menjadi sasaran semua pihak karena ini. Yun Hao, misalnya, peta itu memang sengaja diberikan kepada Luo Li, dan kemudian meminjam tangan Luo Li dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Sekarang kata-kata ini juga membujuk Yun Hao untuk mundur dalam menghadapi kesulitan, dan jangan mempertaruhkan nyawamu. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari Akademi Bela Diri King Feng, dan mereka bukan musuh. Luo Li, Yang Gang, dan Qin Lan semua memandang Yun Hao. Memang, mereka juga merasakan sepotong energi yang tak terlihat, dan saat gelombang panas melanda, itu menyebabkan fluktuasi ki dan darah di tubuh mereka tampak tidak normal. Tubuh fisik Yun Hao kuat, semua orang mengetahuinya, jadi dampak energi ini pada Yun Hao tidak diragukan lagi yang terbesar. Yun Hao tidak memberikan sepatah kata pun sebagai tanggapan, matanya menatap pintu masuk alam rahasia reruntuhan api di kejauhan, dan cahaya melintas di matanya. Sebelum ini, dia tahu sangat sedikit tentang alam rahasia reruntuhan api, dan dia hanya mengetahui beberapa informasi dari Luo Li dan He Dongliu. Tapi sekarang, hanya dilihat dari energi api yang ditarik setelah pintu masuk alam rahasia reruntuhan api secara resmi dibuka, dia sudah memiliki pemahaman tentang alam rahasia ini jauh melampaui kebanyakan orang. Dia sudah tahu apa api bawaan di alam rahasia reruntuhan api. Matahari membakar hati, dalam 108 peringkat api bawaan, peringkat 98, mengumpulkan esensi hari yang hebat, kental, dapat membakar hati, dan terbakar ketika bertemu darah. Peringkat 108 api bawaan didasarkan pada efek multisegi dari berbagai jenis api bawaan. Meskipun peringkat Sun Burning Heart Fire hanya 98, dalam hal mematikan, itu pasti bisa berada di peringkat 80. Ayo pergi, seseorang mulai masuk. Yun Hao melihat gambar sosok yang bergegas ke pusaran api dan berkata. Yang Gang dan Qin Lan sama-sama tahu bahwa karena Yun Hao telah membuat keputusan, tidak ada yang bisa dibujuk, dan tidak ada gunanya membujuknya. Luo Li memandang Yun Hao, lalu menatap He Dongliu, dan berkata, ketika kita memasuki alam rahasia, kita bertiga akan pergi bersama, cobalah untuk tidak berpisah. Selain itu, Yun Hao, jika kamu tidak bisa bertahan, jangan sembrono, menjelajahi peluang itu penting, tetapi keselamatanmu sendiri adalah hal yang paling penting, dan hanya dengan hidup kamu dapat memiliki segalanya. Petik 2. Kali ini, He Dongliu tidak mengatakan apa-apa untuk merangsang Yun Hao, tetapi mengangguk dan bersenandung. Sesaat kemudian, kelompok itu datang ke dasar pintu masuk ke alam rahasia reruntuhan api. Hahaha, Yang Gang, kamu Akademi Bela Diri King Feng, apakah kamu benar-benar berani membiarkan orang mati? Tawa mengejek terdengar.
Orang yang berbicara adalah seorang guru senior dari Akademi Bela Diri Changxing. Yang Gang melirik orang ini, dan kemudian mengangguk ke arah Qinlan. Qinlan segera menyadari, dia baru saja berhenti, dan kecepatannya langsung melonjak lagi, dan dia menembak ke arah orang yang berteriak. Ledakan, 36 pedang Qi meraung, meledak dengan serangan yang ganas dan kuat. Guru senior Akademi Bela Diri Changxing, yang baru saja berbicara dan mengejek, tidak bereaksi sama sekali, dan diserang oleh set 36 pedang Vena Qinlan. Kulit potongan terbuka. Dalam sekejap, darah yang mengalir dari tubuhnya dinyalakan oleh energi api yang tak terlihat. Ah! Begitu ditebas, itu segera berubah menjadi bola api lagi, dan guru senior Akademi Bela Diri Changxing menjerit seperti membunuh babi. Qinlan, kamu sangat berani. Orang tua yang bertugas memimpin tim di Akademi Bela Diri Changxing meraung marah, lengan kanannya terentang, kelima jarinya seperti kait, dan dia meraih Qinlan dengan ganas. Ledakan, ledakan, pedang Qi yang mengaum meledak, dan Qinlan mundur. Orang tua dari Akademi Bela Diri Changxing mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menjabat tangannya, dan sepotong vitalitas jatuh pada sekte yang berubah menjadi bola api, membantunya memadamkan api. Tetapi pada saat ini, ledakan gemuruh pecah, seluruh tubuh Yang Gang penuh dengan energi pembunuh, dan dia bergegas ke sekitar lelaki tua itu dengan dua kepalan tangan seukuran kaserole, dan jejak tinju jatuh ke arah lelaki tua itu seperti badai yang mengamuk. Orang tua itu lengah, dan tiba-tiba dia terburu-buru. Apakah itu Qinlan atau Yang Gang? Mereka jelas sudah membuat keputusan untuk melakukannya, dan mereka berdua tiba-tiba pecah. Itu jelas bukan ide sementara. Yang Gang dan lelaki tua yang memimpin tim Akademi Bela Diri Changxing, setelah saling membombardir dengan lusinan gerakan, tubuh Yang Gang terbang terbalik, dan sepotong kulit dan daging di dadanya telah robek. Lokasi lukanya hangus hitam, dan energi api yang ada tanpa terlihat di daerah ini menyulut darahnya, tetapi untungnya, itu dipadamkan oleh Yang Gang tepat waktu dengan vitalitas. Dan lelaki tua itu tidak nyaman, dadanya cekung, dan tulang rusuknya patah. Beberapa tongkat, sosok Qinlan melintas dan terbang di sebelah Yang Gang, dia baik-baik saja. Wajah lelaki tua itu pucat, dia mendengus, dan memuntahkan seteguk darah, dan darah yang dimuntahkan langsung terbakar di udara. Dia sangat marah, menatap Yang Gang dan Qinlan, dengan cahaya ganas dan ganas di matanya. Yang Gang, Qinlan, apakah kamu ingin berperang secara langsung? Petik 2 titik titik. Yang Gang mendengus dingin dan berteriak, Deng Qi, kamu anjing tua dan Fan Jun menghancurkan penilaian pendatang baru Akademi Seni Bela Diri King Feng kami beberapa bulan yang lalu. Hari ini, biarkan kalian berdua membayar bunga dulu, akun ini belum berakhir. Petik 2 titik titik. Mendengar ini, Yun Hao memandang dua orang yang terluka oleh Yang Gang dan Qinlan, dan cahaya dingin dengan niat membunuh melintas di matanya. Pantas saja Yang Gang dan Qinlan siap bergerak. Penilaian Akademi Seni Bela Diri King Feng terakhir dihancurkan, dan Yun Hao juga salah satu pihak yang terlibat, dan keratiran bermata merah dengan rambut gila saat itu bahkan langsung mengunci napasnya. Sekitarnya, semua orang yang ingin memasuki alam rahasia reruntuhan api semuanya bersembunyi jauh, dan mereka tidak berani terkontaminasi dengan perselisihan antara dua seni bela diri utama. Permusuhan antara Akademi Bela Diri King Feng dan Akademi Bela Diri Changxing telah menjadi sama dengan api dan air. Sebelum memasuki alam rahasia reruntuhan api, orang-orang yang dipimpin oleh kedua belah pihak sudah bertarung. Begitu Anda memasuki alam rahasia reruntuhan api, bukankah orang-orang dari kedua sisi harus melumpuhkan otak mereka? Deng Qi mengertakkan gigi dan berteriak, para murid Akademi Bela Diri Changxing mendengarkan perintah, di wilayah rahasia reruntuhan api, jika Anda melihat orang-orang dari Akademi Bela Diri King Feng, jika Anda melihatnya, bunuh satu. Bab 207, untuk Tat. Deng Qi, lelaki tua terkemuka dari Akademi Bela Diri Changxing, berteriak dengan marah,
meminta murid-murid mereka untuk membunuh semua orang Akademi Bela Diri King Feng di alam rahasia reruntuhan api. Patuhi perintah Wakil Dekan Deng. Wakil Dekan Deng, yakinlah, selama seseorang di Akademi Bela Diri King Feng berani memasuki alam rahasia reruntuhan api, mereka tidak akan memiliki kehidupan untuk keluar hidup-hidup. Akademi Bela Diri King Feng, sekelompok badut melompat dari balok saja yang tidak bisa naik ke atas meja. Murid-murid Akademi Seni Bela Diri Changxing menanggapi Wakil Dekan Deng Qi satu demi satu. Untuk ini, Yang Gang dan Qinlan dari Akademi Bela Diri King Feng tidak peduli. Bukan karena mengalahkan Deng Qi dan Fan Jun situasi ini terjadi, beberapa hari yang lalu, Li Xuanyin, Dekan Akademi Bela Diri Changxing, telah merilis kata-kata kejam seperti itu. Ekspresi He Dongliu dingin, dia melihat sekelompok orang di Akademi Bela Diri Changxing, dan berkata, "Bagus sekali, aku ingat kamu, itu tergantung pada apakah kamu membunuh semua orang di Akademi Bela Diri King Feng, atau aku membunuh kalian semua." Petik 2. Begitu He Dongliu mengatakan ini, semua murid Akademi Bela Diri Changxing menghela nafas dalam hati mereka. Ini adalah seorang jenius dari Akademi Bela Diri King Feng, murid Han Qiansan. Su Lin, seorang jenius yang juga berasal dari Akademi Seni Bela Diri Changxing, melangkah maju saat ini, tersenyum dingin, dan berkata, "He Dongliu, kamu dan aku telah bertarung di Kyoto 2 kali, tetapi kamu belum pernah menang sekali, di depanku. Di mana kamu sombong? Sejujurnya, jika aku jadi kamu, sudah waktunya untuk berlari sejauh yang kamu inginkan dengan ekor di antara kakimu, dan lebih baik hidup daripada mati, dan lebih baik menjadi kura-kura dengan kepala menyusut daripada menjadi hantu mati." Banyak, hahaha. Petik 2. He Dongliu tampak dingin dan menatap Su Lin. "Su Lin, kamu tidak harus bermain dengan keterampilan wacanamu di sini. Orang lain tidak tahu. Aku tahu betul, kamu bertarung dengan He Dongliu 2 kali, pertama kali kamu seri, dan kedua kalinya kamu baru saja memenangkan setengah gerakan." Luo Li dari Akademi Guru Surgawi yang berbicara, dan dia mengekspos Su Lin. Yuan Tianxi adalah satu-satunya murid yang dia terima dalam 30 tahun terakhir. Saya selalu ingin meminta beberapa trik kepada Nona Luo Li. Tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan. Tetapi kali ini saya bisa mendapatkan keinginan saya. Zhou Rong, putra rumah Perdana Menteri, berbicara. Luo Li memandang Zhou Rong dan berkata, "Jika tulang roh Gongsi Zhou telah selesai, saya akan bersedia untuk sujud, tetapi sekarang, tulang roh Zhou Gongsi harus tetap terjebak di langkah terakhir, kan?" Petik 2. Di sekitar, tiba-tiba ada diskusi. Tulang roh, apa itu tulang roh? Petik 2. Tulang itu mengandung pola roh. Formasi legendaris adalah dasar dari postur iblis. Saya pernah membacanya dalam klasik. Jika Anda memiliki tulang roh, setidaknya Anda bisa menjadi master formasi di tingkat dasar. Zhou Gongsi dari rumah Perdana Menteri, ketika dia lahir, di langit di atas rumah Perdana Menteri, sebuah penglihatan jatuh dari langit, dan cahaya pola spiritual berlangsung lama. Mungkinkah ini alasan tulang roh? Bukankah seharusnya, bukankah kamu mendengarkan Luo Li dari Akademi Guru Surgawi? Zhou Rong belum memiliki tulang roh, dan dia terjebak di langkah terakhir. Petik 2. Luo Li sepertinya sedang berbicara dengan Zhou Rong, tetapi pada kenyataannya, dia mengungkapkan latar belakang lama Zhou Rong, yang membuat Zhou Rong sangat tidak senang dan mendengus dingin suara, dan berkata, "Luo Li, kalau begitu mari kita berada di wilayah rahasia reruntuhan api, dan melakukan pertukaran yang baik." Petik 2. Saat itulah itu terjadi. Di kerumunan murid Akademi Bela Diri Changxing, orang lain berdiri. "Yun Hao, hidupmu adalah milikku." Ini adalah seorang wanita dengan alis dan mata sipit, memberi orang rasa kejam. Itu adalah wanita muda dari rumah Markis Shenyong, Murong King. Di matanya yang panjang dan sipit, cahaya dingin meledak, seperti dua bilah tajam. "Keluarga Murong kami, Markis ke-8 mulia, tetapi Anda berada di gerbang rumah Markis Shenyong,
memprovokasi keluarga Murong saya, dan juga merusak plakat rumah markis saya. Akun ini, saya Murong King dan Anda belum selesai, perjalanan ke alam rahasia ini. Anda harus mati. Suara Murong King sangat tajam. Dia mengikuti kakeknya ke makam kuno hidup dan mati di kota Liuyun, dan dia tahu betul bahwa luka kakeknya Murong Guang beberapa waktu lalu disebabkan oleh Yun Hao. Dia dan Murong Guang sama-sama curiga bahwa harta karun yang tidak diketahui di makam kuno hidup dan mati pasti telah jatuh ke tangan Yun Hao. Tapi masalah ini tidak bisa diungkapkan. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan alasan bahwa Yun Hao bertarung di gerbang Hou Mansion beberapa waktu lalu, dan melepaskan kata-kata kejam kepada Yun Hao. Menghadapi momentum agresif Murong King, Yun Hao sangat tenang dan berkata, "Jika kamu ingin mati, mengapa kamu harus memasuki alam rahasia? Sekarang aku akan memenuhimu." Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, Murong King tampak tercengang, dia tidak menyangka keberanian Yun Hao begitu besar. HMPH, Yun Hao, apa kamu? Bahkan jika Anda jelas, Akademi Feng Wu memiliki potensi tak terbatas, tetapi Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak senior Murong kami. Petik 2. Kakak senior Murong, bunuh dia, kenapa kamu perlu mengotori tangan kakak senior? Biarkan saya melakukannya untuk Anda. Petik 2. Hari pertama Akademi Bela Diri King Feng, di mata Akademi Bela Diri Changxing kami, hanyalah lelucon. Yun Hao, di kaki puncak salju, kamu bersekongkol pada anjing ganas itu untuk menghinaku, dan aku tidak akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Lin Jiao, salah satu dari 10 murid teratas Akademi Bela Diri Changxing, juga berdiri dan memarahi dengan marah. Yun Hao, kamu sama sekali tidak layak mendapatkan Phoenix dari Akademi Bela Diri Changxing kami telah mengetahuinya. Anda menggunakan apa yang disebut ujung jari untuk menikah untuk mengikat Phoenix dari Akademi Bela Diri kami, selama Anda mati. Yang disebut kontrak pernikahan tidak akan lagi dapat mengikat Phoenix dari Akademi Bela Diri kami. Kalimat ini membuat Su Lin dan Zhou Rong mencerahkan mata mereka. Dengan cara ini, mereka semua merasa bahwa mereka masih memiliki kesempatan. Bahkan jika mereka jelas ditolak oleh Ling Feiyu terakhir kali di atas salju, mereka masih memiliki cinta yang kuat untuk Ling Feiyu. Konflik akan semakin melebar. Tiba-tiba, pintu masuk ke alam rahasia reruntuhan api yang tergantung di udara bergetar hebat, pusaran air yang berputar-putar, dan ruang yang robek semuanya mengeluarkan suara klik, dan samar-samar, bahkan retakan ruang gelap muncul. Aura menakutkan dari kehampaan meluap di sepanjang celah spasial yang samar. Pada saat ini, semua biksu alam Jindan yang hadir patah hati. Kepalanya gemetar, dan depresi dan kepanikan yang tak terkendali muncul di benaknya. Kekuatan kehampaan jauh dari sesuatu yang bisa dihadapi oleh para biksu alam Jindan. Bahkan jika itu hanya sedikit udara kosong yang meluap dari celah spasial, itu seperti jurang, mengikis dan menelan keadaan pikiran pembudidaya alam Jindan. Para biksu di bawah alam Jindan bahkan lebih ketakutan, gemetar, dan wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Orang tua Dengki, wakil presiden Akademi Bela Diri Changxing, mengerutkan kening, dan mendengus dingin. Pembukaan pintu masuk ke alam rahasia runtuhan api telah menyebabkan ruang menjadi tidak stabil, dan tabrakan kekuatan sekecil apapun pasti akan merusak jejak terakhir keseimbangan spasial. Begitu keretakan spasial meluas, tidak ada yang mau hidup. Semua murid Akademi Bela Diri Changxing mendengarkan perintah itu dan segera memasuki alam rahasia reruntuhan api. Petik 2. Iya, murid-murid Akademi Bela Diri Changxing segera mematuhi perintah tersebut, terbang, mengikuti Su Lin dan Zhou Rong, dan bergegas ke pintu masuk alam rahasia reruntuhan api. Satu persatu, sosok-sosok itu sepertinya ditelan oleh mulut terbuka binatang api. "Ayo pergi!" He Dongliu berteriak, dan sosoknya melesat langsung menuju pintu masuk alam rahasia. "Yun Hao, ikuti aku dan He Dongliu." Luo Li memandang Yun Hao. Ketika dia menemukan bahwa wajah Yun Hao seperti biasa,
Ekspresi terkejut melintas di matanya. Di bawah pengaruh gumpalan udara kosong ini, dia juga merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi di wajah Yun Hao, yang dia lihat hanyalah tenang dan tenang. Ayo pergi, Yun Hao menjawab dengan ringan, dan kemudian terbang menuju pintu masuk alam rahasia reruntuhan api. Bab 208, Perang Instan, Terpisah. Ruang alam rahasia reruntuhan api dipenuhi dengan lapisan merah menyala. Nafas yang berkobar melonjak dan bergulir. Sosok Yun Hao baru saja melewati pintu masuk alam rahasia reruntuhan api, dan tiba-tiba, sejumlah besar serangan menghantamnya. Perbaikan cepat, orang-orang Akademi Bela Diri King Feng, ada satu, bunuh Yun Hao ini dulu. Diiringi deru serangan, ada juga teriakan keras. Hah, Yun Hao bereaksi sangat cepat, dan dalam sekejap, pedang Suksin sudah terhunus, bilah pedang menyapu, dan dalam sekejap, 9 pedang Qi dan gelombang cahaya bergabung menjadi satu, menghancurkan serangan terhadapnya. Hati-hati, Luo Li, yang mengikuti Yun Hao ke alam rahasia, mendengus pelan, hanya untuk melihat lengannya menjentikkan, dan sehelai sutra warna-warni terentang. Sutra warna-warni, seperti ular spiritual, menghancurkan sisa kekuatan yang meledak ke arah Yun Hao. He Dong Liu, yang memasuki alam rahasia reruntuhan api selangkah sebelum Yun Hao, juga dikepung oleh semua orang di Akademi Bela Diri Changxing. Dia memegang tombak seputih salju, menusuk beberapa orang dengan satu tembakan, dan kemudian meledak menjadi bentuk tubuhnya, bergegas ke sisi Yun Hao dan Luo Li. Ayo pergi dulu, Luo Li memandang He Dong Liu dan berkata. He Dong Liu mengangguk dan berteriak pelan, 1000 bayangan. Petik 2 titik titik. Saat kata-kata itu jatuh, tombak di tangannya menghantam ke depan. Tiba-tiba, bayangan senjata muncul di langit. Kemanapun bayangan pistol lewat, murid-murid Akademi Bela Diri Changxing tidak berdaya untuk melawan, dan mereka terbalik atau dengan cepat dihindari. Hampir ketika He Dong Liu baru saja melakukan trik 1000 bayangan ini, itu ada di tangan Luo Li. Satin warna-warni, tiba-tiba diluruskan, seperti jembatan pelangi yang indah. Ayo pergi, Luo Li memandang Yun Hao. Yun Hao tidak ragu-ragu, dan segera menginjak satin warna-warni Luo Li. He Dong Liu juga menginjak sutra warna-warni dalam satu langkah. Di bawah kendali Luo Li, sutra warna-warni seperti jembatan pelangi melesat ke kejauhan dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, itu sudah bergegas keluar dari pengepungan dan mengguncang sekelompok orang di Akademi Bela Diri Changxing. Kakak senior Su, Gongxi Zhou, mereka melarikan diri. Seorang murid Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan berjalan di depan Su Lin dan Zhou Rong, wajahnya penuh keraguan. Mengapa Su Lin dan Zhou Rong tidak melakukan kesempatan yang begitu bagus? Jika keduanya bergerak, mereka dapat sepenuhnya meninggalkan He Dong Liu, Luo Li, dan Yun Hao. Su Lin, apakah itu He Dong Liu atau Luo Li? Ada kartu hol yang tersembunyi di tubuh mereka. Begitu kami memasuki alam rahasia reruntuhan api, kami memulai duel lengkap dengan mereka, dan bahkan jika kami menang, kerugian kami akan sangat besar. Dan begitulah, nasib di alam rahasia reruntuhan api telah memenuhi orang lain. Jangan lupa, kali ini, Menara Baodan dan Lembah Api juga telah mengirim para jenius. Petik 2 titik titik. Zhou Rong tersenyum dan mengangguk, baru saja, saya baru saja memberi mereka turun untuk menggagalkan moral mereka. He Dong Liu masih memiliki Yun Hao, selama mereka masih di alam rahasia, ada peluang bagus untuk membunuh mereka. Adapun Luo Li dari Akademi Surgawi, dia tidak bisa dibunuh begitu saja. Petik 2 titik titik. Su Lin melirik Zhou Rong. Zhou Rong ingin mengatakan sesuatu. Luo Li tidak bisa dibunuh begitu saja. Tetapi selama Anda berhati-hati dan tidak membiarkan orang melihatnya, Anda masih bisa membunuhnya. Rumah Perdana Menteri dan Akademi Guru Surgawi adalah dua pilar dinasti King Feng, dan hubungan antara kedua belah pihak, di permukaan, baik-baik saja, mereka berdua melakukan sesuatu untuk dinasti, tetapi diam-diam,
rumah Perdana Menteri dan Akademi Guru Surgawi jauh lebih buruk daripada hubungan antara Akademi Bela Diri King Feng dan Akademi Bela Diri Changxing. Su Lin tidak mengungkapkan niat Zhou Rong, dia memandang Murong King dari Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan. Meskipun Murong King adalah murid cabang, tapi identitas Murong King yang lain adalah wanita tertua dari rumah Markis Shenyong. Sikap Su Lin terhadap Murong King cukup sopan, dan berkata, "Kakak senior Murong, Yun Hao ini, jika Anda ingin membunuhnya, saya dapat membantu Anda, dan ketika saatnya tiba, saya akan menekannya dan menyerahkannya kepada Anda, dan membiarkan Anda membuangnya." Petik 2. Murong King tersenyum dan berkata, "Terima kasih kakak senior Su atas kebaikan Anda. Tetapi kakak senior Su, tujuan Anda adalah mencoba menemukan api bawaan, dan saya punya cara untuk menghadapi Yun Hao. Dia sudah menerima pesan dari Hou Mansion. Kakeknya, Murong Guang, mengatur sekelompok boneka darah untuk memasuki alam rahasia reruntuhan api. Selanjutnya, dia ingin bergabung dengan golem darah itu, dan kemudian menggunakan boneka darah untuk membunuh dan mengumpulkan darah esensi di alam rahasia reruntuhan api. Selain itu, dia tidak ingin orang lain ikut campur dalam berurusan dengan Yun Hao. Lagi pula, dia dan kakeknya Murong Guang sama-sama merasa bahwa harta karun yang tidak diketahui di makam kuno hidup dan mati pasti ada di tangan Yun Hao. Dia tidak ingin kecelakaan lagi terjadi dalam proses mengambil harta karun yang tidak diketahui. Karena kakak senior Murong sudah punya ide, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa. Kakak senior Murong lebih baik berhati-hati. Kali ini situasi di wilayah rahasia reruntuhan api ini lebih banyak dari kapanpun di tahun-tahun sebelumnya. Semua harus istimewa, kata Su Lin. Zhou Rong, Su Lin, saatnya pergi. Petik 2. Mereka berdua telah membuat keputusan untuk bergabung, dan mereka tidak akan membuang waktu dengan sekelompok orang dari Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan. Depan, keduanya pergi bersama. Murong King memandang murid-murid Akademi Bela Diri Changxing di sampingnya dan berkata, "Kamu bertindak bersama, tinggalkan jejak di jalan, dan aku akan datang kepadamu." Petik 2. Kakak senior Murong, mungkinkah rumah Markis Shenyong Anda masih memiliki pengaturan? Lin Jiao bertanya. Murong King, "Yah, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan lebih banyak sekarang. Ketika waktunya tepat, aku akan mengambil kekuatan Hou Mansion untuk bergabung denganmu, dan berusaha untuk memimpin semua orang di wilayah rahasia ini untuk mendapatkan beberapa kesempatan." Petik 2. Masalah boneka darah tidak boleh bocor. Selain itu, menurut surat rahasia yang diberikan kepadanya oleh kakeknya Murong Guang, bahkan sekelompok orang di Akademi Bela Diri Changxing harus dibunuh. Lagi pula, semakin baik bakatnya, semakin besar penggunaan esensi dan darahnya. Setelah beberapa saran, Murong King meninggalkan tim sendirian dan pergi bergabung dengan kelompok boneka darah. Sisi lain, He Dongliu, Luo Li, Yun Hao, dan mereka bertiga mendarat di tanah tak bertuan. He Dongliu memandang Yun Hao, "Jika mudah, saya tidak keberatan membantu Anda keluar dari bahaya. Tetapi jika situasinya tidak optimis, saya tidak akan membantu Anda keluar dari masalah seperti yang saya lakukan barusan." Petik 2. Luo Li, "Dia Dongliu, tidak bisakah kamu selalu menampilkan pertunjukan bau seperti itu? Sekarang, kita bertiga harus bekerja sama." Petik 2. He Dongliu, "Saya hanya berharap dia mengenali fakta, masih terlambat baginya untuk berhenti sekarang. Jika dia dikepung, maka dia tidak akan menyesalinya. Dulu, belum lagi, dia ada di barisan, hanya beban." Petik 2. Yun Hao mengabaikan He Dongliu. Dia menatap langit reruntuhan api. Ini adalah alam rahasia, dan tidak memiliki matahari, bulan, dan bintang adalah normal. Tapi dia sudah 100% yakin bahwa api bawaan yang ada di alam rahasia reruntuhan api ini adalah api hati pembakaran api matahari yang dibentuk oleh esensi matahari besar. Api matahari harus digantung di udara dalam bentuk matahari yang besar.
Tapi di langit alam rahasia reruntuhan api, tidak ada matahari. Setelah berpikir sejenak, Yun Hao menarik pandangannya, menatap Luo Li, dan berkata, "Nona Luo, selamat tinggal." Petik 2. Luo Li, dia Dong Liu, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Atau apakah Anda ingin keluar dari alam rahasia sekarang? Petik 2. Yun Hao, itu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. He Dong Liu. Saat berikutnya, Yun Hao terbang. Luo Li memandang He Dong Liu tanpa berkata-kata, sebenarnya, kamu juga memiliki unsur memikirkannya, tapi mengapa kamu tidak mengatakannya secara berbeda? Petik 2. He Dong Liu, lugas, ini gaya pria sejati, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan ketika saya berbicara di tikungan. Petik 2. Luo Li sangat tidak berdaya, berhenti, dan berkata, saya merasa Yun Hao tidak sesederhana itu. Petik 2. Apakah dia sederhana atau rumit tidak masalah bagi saya. Cepat ke Burning Body Valley, disitulah ada petunjuk yang paling mungkin untuk api bawaan. Sulin dan Zhou Rong pasti akan bergegas secepat mungkin, kita tidak bisa tertinggal di belakang mereka berdua. Petik 2. Mari kita bicarakan. He Dong Liu pergi dengan tombak. Luo Li melirik ke arah Yun Hao pergi, bergumam, bagaimana perasaanku bahwa benar pergi dengan Yun Hao. Bab 209, Periyuan Api, Erosi. Yun Hao bertindak sendirian. Kekuatan spiritualnya perlahan terungkap. Energi merah menyala yang melonjak di sekitar sebenarnya adalah nafas api hati pembakaran matahari. Api hati pembakaran api matahari tidak muncul dalam bentuk normal di alam rahasia reruntuhan api ini, dan Yun Hao merasa bahwa api hati pembakaran api matahari kemungkinan besar akan terbelah. Energi merah menyala yang melonjak ini tampak kacau dan tidak teratur, tetapi di bawah induksi kekuatan spiritual Yun Hao yang hati-hati, dia menggunakan metode mengupas kepompong untuk mengidentifikasi dan menilai, dan segera, dia menemukan gumpalan hukum. Dalam kegelapan, ada beberapa kekuatan, menarik energi merah menyala ini. Yun Hao segera mengeluarkan peta yang diberikan Luo Li sebelumnya. Salah satu peta adalah petunjuk yang terdeteksi oleh Akademi Guru Surgawi di alam rahasia reruntuhan api di tahun-tahun sebelumnya, dan peta lainnya adalah petunjuk Akademi Bela Diri Changxing. Yun Hao meletakkan dua peta di depannya dan membandingkannya. Kedua peta hanya sebagian tumpang tindih. Ini karena alam rahasia reruntuhan api sangat besar, dan di masa lalu, apakah itu Akademi Guru Surgawi atau Akademi Bela Diri King Feng, orang-orang di halaman umum belum menyelesaikan eksplorasi gambaran lengkap alam rahasia reruntuhan api. Yun Hao dengan hati-hati membandingkan peta, dan kemudian menentukan lokasinya. Kemudian dia menyimpulkan arah gaya traksi yang dirasakan oleh kekuatan spiritual, dan dia menemukan bahwa gaya traksi ini bertepatan dengan area distribusi periyuan api. Hanya saja, dalam persepsi Yun Hao, ada 7 untaian traksi. Namun di peta, hanya ada 6 area yang ditandai sebagai keberadaan peri elemen api. Jelas, peta Akademi Guru Surgawi belum lengkap. Mata Yun Hao. Nyalakan lampu, lalu di area kosong peta, tekan sidik jari. Sidik jari ini adalah area yang tidak ditandai di peta, tetapi ada elf elemen api. Kemudian, Yun Hao menjahit lokasi lembah tubuh pembakaran yang ditandai di peta halaman utama Akademi Bela Diri King Feng ke peta Akademi Guru Surgawi. Dalam sekejap, semuanya tiba-tiba terbuka dan kabut terungkap. Arai atraksi roh bintang 7. 7 area di mana periyuan api ada sebenarnya adalah 7 basis formasi besar. Tujuan dari 7 formasi, membentuk formasi, adalah untuk mempromosikan spiritualitas api. Jelas, pada tahap awal, api bawaan Qian Burning Heart Fire yang ditempatkan di alam rahasia reruntuhan api tidak lengkap, dan susunan atraksi roh bintang 7 ini adalah untuk memelihara api hati pembakaran api merah untuk menyelesaikan sublimasi terakhir. Roh Yuan api adalah spiritualitas yang disiapkan untuk api hati pembakaran api merah.
Api hati pembakaran api merah yang tidak sempurna benar-benar ada di lembah tubuh yang terbakar. Karena kekuatan yang membuka alam rahasia reruntuhan api telah lama dimusnahkan di sungai waktu yang panjang, tidak ada yang menyuntikkan spiritualitas ini ke dalam api hati pembakaran Qian yang tidak sempurna, jadi tidak ada yang dapat menemukan api hati pembakaran api merah selama ini. Setelah memahami kebenaran, Yun Hao segera punya ide, segera menyingkirkan kedua peta, dan bergegas menuju area terdekatnya di mana periuan api ada. Jika Anda ingin mendapatkan api pembakaran hati api merah, pertama-tama, Anda harus mengumpulkan spiritualitas yang disiapkan untuk api pembakaran hati api merah. Dengan spiritualitas ini, bimbing api merah yang tidak sempurna Burning Heart Fire untuk muncul dari tubuh yang terbakar, dan kemudian spiritualitas. Suntikkan ke dalamnya dan kendalikan. Jika tidak, bahkan jika Anda menemukan api hati pembakaran api merah yang tidak sempurna melalui beberapa cara kekerasan yang kejam, itu tidak akan ada artinya. Dan jika Anda ingin secara paksa memperbaiki dan mengumpulkannya, itu hanya akan membawa bencana. Ledakan, ledakan. Seekor naga hitam tiba-tiba meletus dan membunuh seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan topeng berwarna darah. Seekor babi gemuk dengan sayap dan mata gemuruh meledakkan sinar guntur, membunuh seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan topeng berwarna darah. Dongfang Xiu dan pria gendut itu bergegas ke sisi kedua mayat itu. Darah pada kedua mayat itu telah dinyalakan oleh energi api yang tak terlihat di alam rahasia reruntuhan api, dan mayat-mayat itu berubah menjadi abu dalam sekejap mata, hanya menyisakan dua topeng berwarna darah yang utuh. Dongfang Xiu, gemuk mati, tidakkah menurutmu ada masalah? Petik 2. Pria gemuk, omong kosong, kedua orang ini, setelah membunuh orang barusan, benar-benar menggunakan manik-manik untuk menyedot mayat menjadi mayat kering. Cara semacam ini diperkirakan terkait dengan sisa-sisa sekte iblis api darah yang menyebabkan masalah di Kabupaten Beihan selama ini. Petik 2. Dongfang Xiu berpikir sejenak. Sisa-sisa sekte iblis api darah juga menyelinap masuk. Mungkin mereka masih memiliki banyak orang gemuk yang mati. Mari kita mainkan permainan yang mengasyikkan, bagaimana? Petik 2. Pria gemuk, pria gemuk, saya memiliki empedu di sekugia tubuh saya khawatir Anda tidak akan memiliki cukup kegembiraan. Dongfang Xiu tersenyum, mengeluarkan dua set pakaian hitam dari cincin penyimpanan, melemparkan satu untuk pria gemuk itu, dan kemudian dia mengenakan pakaian hitam itu dengan rapi, mengambil salah satu dari dua topeng di tanah, dan meletakkannya di wajahnya. Mari kita bercampur dengan sisa-sisa sekte iblis api darah. Dalam tim, tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, hentikan saja mereka. Mungkin mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menemukan petunjuk sisa-sisa sekte iblis api darah di Kabupaten Beihan. Petik 2. Pria gendut itu juga mengenakan pakaian hitam di tubuhnya, lalu mengambil topeng dan meletakkannya di wajahnya. Xiuer, pakaianmu terlalu kecil, dan topeng sisa-sisa sekte iblis api darah terlalu kecil. Pria gendut itu bergumam, lalu berkata, Xiuer, kamu benar-benar tidak cukup mengasyikkan, kita harus lebih mengasyikkan. Bukankah kita masih menemukan orang-orang di lembah api menyelinap? Oleh karena itu, kita dapat sepenuhnya bermanuver dan membiarkan orang-orang dari sekte iblis api darah bertarung dengan orang-orang di lembah api. Aku, Saudara Yun, memiliki dendam terhadap sekte iblis api darah, dan aku juga memiliki dendam terhadap lembah api. Ini waktu yang tepat. Biarkan dua musuh Saudara Yun memakan anjing. Petik 2. Dongfang Xiu, masuk akal, dengan cara ini, kita juga dapat membantu Saudara Yun mengurangi tekanan. Petik 2. Keduanya saling memandang. Hei, hehehe, tawanya sangat berbahaya dan cabul. Saat itulah itu terjadi. Pria lain berpakaian hitam dan mengenakan topeng berwarna darah muncul tidak jauh dari mereka. Apa yang masih kalian berdua lakukan di sini? Nona punya pesanan, segera pergi ke pertemuan.
Petik 2 titik titik. Pria gendut itu menamparkan kepala Dongfang Xiu, ini semua salahmu, menunda-nunda seperti, cepat, tunda hal besar, Nona tidak bisa mengampunimu. Petik 2 titik titik. Pertunjukan Oriental. Sisi lain, Yun Hao, yang memiliki rute yang sangat jelas, tiba di tujuannya dengan kecepatan tercepat. Di depannya ada hutan pegunungan yang tandus. Ini adalah salah satu dari 7 basis arai daya tarik roh bintang 7, yang merupakan tempat di mana periuan api ada. Kekuatan spiritual Yun Hao tersapu, menyelimuti radius ribuan kilometer, dan kemudian tubuhnya menyapu ke depan. Mengaum, tiba-tiba, raungan keras terdengar. Seekor singa dengan tubuh penuh api menukik turun dari gunung terdekat. Di daerah di mana periuan api ada, tidak peduli binatang iblis seperti apa mereka akan terkikis oleh periuan api, dan kemudian memiliki kekuatan api. Kemampuan asli singa ini adalah serangan kuat dari tipe sonik. Sekarang, singa jantan ini tidak hanya memiliki bakat gelombang sonik, tetapi juga memiliki berkah api. Raungan singa jantan berubah menjadi gelombang suara, mengalir turun dari langit, gelombang suara berdampak, dan gunung serta bebatuan di tanah tertiup menjadi bubuk. Ketika gelombang suara menghantam tubuh Yun Hao, berdengung, pedang suksin di tangan Yun Hao juga meledak dengan suara pedang nyaring yang tajam dalam sekejap. Suara pedang dapat dengan mudah mengalahkan raungan singa. Hah! Yun Hao menyapu dengan pedang. Pedang Qi itu dingin dan ringan, sangat kuat, seperti pedang di udara, merobek api di sekitar tubuh singa, membelah tubuh singa menjadi 2 dan meledak. Wah! Saat tubuh singa meledak, sinar cahaya merah menyala melesat seperti kilat, tetapi tidak melarikan diri, tetapi menerkam Yun Hao. Periuan api ini jelas telah mengarahkan pandangannya pada Yun Hao dan ingin menyerang tubuh Yun Hao. Bab 210, Prasasti Merah Menyala, Kendalikan. Segumpal periuan api menatap tubuh Yun Hao, ingin menempati tubuh Yun Hao seperti binatang iblis. Melihat itu, periuan api hendak bergegas ke tubuh Yun Hao. Tiba-tiba, ruang di sekitar Yun Hao sepertinya telah menjadi rawa. Kekuatan spiritual miliknya memenuhi langit dan bumi di sekitarnya. Kecepatan periuan api tiba-tiba ditekan, seolah-olah dicengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras periuan api berjuang, itu tidak berguna, dan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kebebasan sama sekali. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Di telapak tangannya, vitalitas melonjak dan beredar dengan cara yang sangat misterius. Ini adalah teknik pengendalian tembakan tertinggi, teknik api Taiyan. Teknik api Taiyan adalah metode pengendalian tembakan teratas di dunia, bahkan jika api bawaan yang menempati peringkat sangat tinggi di antara 108 api bawaan, itu dapat berhasil dikendalikan. Terlebih lagi, roh Yuan api ini hanyalah roh yang disiapkan untuk api hati api matahari. Cepat seperti mengedipkan mata, roh Yuan api kehilangan semua kemungkinan perlawanan, dan kemudian berubah menjadi gumpalan jejak merah, yang meleleh ke kulit telapak tangan Yun Hao. Tanda merah ini sangat kabur, tetapi dapat dibedakan secara samar-samar, dan tandanya seperti matahari bulat. Ketika tanda matahari bundar ini menjadi sangat jelas, dan bahkan dapat bermanifestasi dari telapak tangan Yun Hao, spiritualitas yang menyempurnakan api hati matahari yang terbakar ini sudah cukup. Mungkin, niat awal menciptakan kekuatan alam rahasia reruntuhan api adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan arai daya tarik roh 7 bintang. Berikan sublimasi terakhir pada Red Flame Burning Heart Fire. Tetapi kekuatan itu telah mati seiring berjalannya waktu, dan arai daya tarik roh bintang 7 telah kehilangan kendali untuk beberapa waktu, dan jumlah roh Yuan api yang lahir di pangkalan 7 arai jauh melebihi kebutuhan untuk menyempurnakan api hati api matahari. Kata-kata lain, Yun Hao tidak perlu mengumpulkan semua peri Yuan api di 7 pangkalan susunan. Namun, dia masih harus melalui ke-7 formasi. Karena, ada 2 fungsi utama dari susunan daya tarik roh bintang 7 ini,
Satu adalah melahirkan elf elemen api, dan yang lainnya adalah menghubungkan api matahari membakar api hati di lembah tubuh yang terbakar. Hanya dengan mengaktifkan sepenuhnya 7 basis arai, api matahari membakar api hati yang ada di Burning Body Valley muncul dengan lancar. Sama seperti Yun Hao baru saja membunuh singa jantan dan mengumpulkan gumpalan tanda roh Yuan api, tiba-tiba, ular piton bernapas api lainnya, seperti panah dari tali, melesat ke arah Yun Hao dari tumpukan batu. Yun Hao mendengus dingin. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Roh naga hijau terwujud. Naga itu meraung. Kekuatan naga yang tak tertandingi tersapu. Ular piton raksasa yang bernapas api baru saja bergegas di depan Yun Hao, dan itu menghantam tanah. Di bawah kekuatan naga hijau ini, ular piton bernapas api yang menghantam tanah bahkan tidak berani bergerak, dan langsung dibunuh oleh Yun Hao dengan pedang. Yun Hao merakanya dengan cara yang sama, dan teknik api Taiyan dilepaskan, dan sekali lagi dengan mudah menerima gumpalan peri Yuan api. Tanda matahari bulat di telapak tangannya menjadi. Ini sedikit lebih jelas lagi. Yun Hao bolak-balik dengan cepat di hutan pegunungan ini. Setiap kali ada binatang iblis yang menghalangi jalan, mereka akan menyelesaikan pembunuhan secepat mungkin dan mengumpulkan elf elemen api. Setengah jam berlalu, jumlah peri Yuan api yang dikumpulkan oleh Yun Hao telah melebihi 20. Tanda matahari melingkar di telapak tangannya hampir seperempat jalan untuk menyelesaikan manifestasinya. Hutan pegunungan ini masih memiliki peri api. Tapi Yun Hao tidak mencarinya. Bagaimanapun, dia harus pergi ke tempat di mana 6 pangkalan formasi lainnya berada, dan dia tidak terburu-buru untuk mengumpulkan peri Yuan api. Pada saat ini, di depan Yun Hao, semuanya tampak tanpa kelainan. Tetapi ketika kekuatan spiritualnya terbanting, mengembun menjadi bentuk pola roh di udara, dan menaburkan cahaya pola roh, area di depannya tiba-tiba memicu lapisan riak merah menyala. Riak merah menyala menjadi semakin jernih, dan menjadi bergejolak, dan akhirnya berubah menjadi gelombang seperti gelombang yang bergejolak. Di tengah, sebuah prasasti merah menyala muncul. Di prasasti yang ditutupi api, ada merek pola spiritual yang padat, yang merupakan salah satu dari 7 basis arai daya tarik spiritual 7 bintang. Yun Hao melangkah keluar. Di depannya, sepertinya ada pedang tak terlihat. Gelombang cahaya merah menyala di depannya berinisiatif menyebar ke kedua sisi. Ketika Yun Hao berdiri di samping prasasti itu, pedang Suksin menusuk, dan pola spiritual yang digariskan oleh kekuatan spiritual terkondensasi di ujung pedang. Beberapa pola roh jatuh ke prasasti saat pedang Suksin menerobos api di permukaan prasasti. Berdengung, pola roh Yun Hao diintegrasikan ke dalam prasasti, dan pola roh padat yang awalnya terukir di permukaan prasasti tampaknya memiliki kehidupan dalam sekejap, terus-menerus berenang. Dan begitulah. Ini setara dengan Yun Hao yang mengaktifkan basis formasi. Dia mengangkat tangannya dan melambai, menghilangkan kekuatannya sendiri. Prasasti itu mulai menjadi transparan hingga menghilang. Dan api dan gelombang cahaya di sekitarnya juga menghilang tanpa jejak. Segala sesuatu di sekitar saya telah menjadi keadaan aslinya lagi. Bahkan jika Zhou Rong, yang pandai dalam formasi dan sudah menjadi penyihir formasi kelas menengah dari peringkat Xuan, berdiri di sini, tidak mungkin untuk menemukan petunjuknya. Yun Hao, yang telah menyelesaikan aktivasi basis formasi, tidak menunda 1,5 bintang, dan berangkat lagi dan menuju ke pangkalan formasi kedua. Sementara, di lembah tubuh pembakaran dari alam rahasia reruntuhan api, He Dongliu dan Luo Li, keduanya menutupi tubuh mereka dengan vitalitas mereka, membentuk perlindungan tanpa batas untuk mencegah energi tak terlihat yang dapat memicu darah agar tidak membahayakan mereka. Keduanya berjalan dengan hati-hati. Burning Body Valley adalah tempat paling istimewa di alam rahasia reruntuhan api. Apakah itu halaman utama Akademi Bela Diri King Feng, atau Akademi Guru Surgawi, atau halaman umum Akademi Bela Diri Changxing? Secara keseluruhan,
Kekuatan yang memiliki sedikit pemahaman tentang alam rahasia reruntuhan api semuanya setuju bahwa tempat di mana mereka kemungkinan besar menemukan petunjuk api bawaan ada di sini. Seseorang telah berada di sini. He Dongliu melihat ke tanah. Sederet jejak kaki, katanya. Luo Li mengangguk dan berkata, sepertinya seseorang ada di depan kita. Petik 2 titik titik. Adapun siapa, sulit untuk menilai. Lagi pula, pesaing kali ini bukan hanya Su Lin dan Zhou Rong, Bao Danlo dan Flame Valley, kedua kekuatan ini juga mengirim para jenius untuk datang. Kita harus mempercepat segalanya, kata He Dongliu. Tapi saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, seluruh Burning Body Valley seperti jantung yang berdetak kencang. Diikuti oleh energi tak terlihat di Burning Body Valley yang dapat menyulut darah setidaknya berlipat ganda. He Dongliu, Luo Li, keduanya saling melirik, dan mereka berdua melihat keterkejutan dan kegembiraan di wajah satu sama lain. Mereka merasa bahwa itu mungkin petunjuk dari api bawaan yang menyebabkan perubahan seperti itu, dan segera keduanya berhenti berbicara, dan selalu mempercepat kecepatan mereka. Su Lin, Zhou Rong, dan orang-orang lainnya di Burning Body Valley semuanya merasakan perubahan ini. Pikiran mereka persis sama dengan pikiran He Dongliu dan Luo Li, mereka semua berpikir bahwa petunjuk api bawaan telah muncul, jadi mereka semua mempercepat. Sekitar 1 jam lagi berlalu. Energi api tak terlihat di Burning Body Valley yang bisa menyulut darah sekali lagi ditingkatkan tanpa peringatan. Semua orang menjadi sangat bersemangat, sangat mendesak. Pada saat ini, Yun Hao telah mengaktifkan basis formasi kedua, dan omong-omong, dia telah mengumpulkan beberapa periyuan api, dan sekarang dia bergegas ke pangkalan formasi ketiga. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.